Hei wanita, apa kau tidak punya mata? Bisa naik sepeda tidak? Ini jalur lambat, sepeda punya prioritas. Kau benar-benar tidak tahu diri, ya? Lihat, catnya tergores, tahu tidak? Kalau hari ini tidak ada 10.000 rupiah, jangan harap kau bisa pergi dari sini. 10.000 rupiah. Mobil apa ini? Hanya karena cat tergores saja, minta 10.000 rupiah padaku? Mobil Jepang ini impor, harganya 660.000 rupiah. Minta 10.000 rupiah padamu itu, sudah sangat baik padamu, tahu tidak? Kalau begitu berikan kontakmu padaku. Akan kusuruh orang untuk mengantarkannya padamu, bukankah itu sudah cukup? Hehe, Nona manis, tidak masalah kalau kau tidak mampu bayar. Bagaimana kalau kita bicarakan baik-baik saja? Enyahlah. Dasar berandal. Kau berani memukulku. Orang terkaya di Binhai, Zhao Tiancheng. Kau telah menyinggung orang yang salah. Cepat pergi dari sini. Baik, saya pergi, saya pergi. Nona muda, kau tidak apa-apa. Aduh, Mani, kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa, ayah. Aku bahkan sempat menamparnya tadi. Aduh, putri kesayanganku. Apa uang jajan yang kuberikan tidak cukup? Kenapa kamu harus keras kepala padaku begini? Kamu bahkan ingin ke perusahaan sendiri untuk melamar di posisi staf biasa? Ayah, aku ingin hidup mandiri. Aku tidak mau di sana hanya untuk menjadi putri orang kaya yang manja. Jangan atur aku ya. Tapi kamu juga tidak boleh naik motor listrik ke kantor. Naik motor itu bagus kok, sekalian olahraga. Aduh, ayah, sudah dulu ya. Aku hampir terlambat. Hei, jangan ikuti aku. Masih mau naik itu? Hei, Pelan-pelan. Mani. Zhao Shan? Kau juga datang untuk wawancara? Zhao Mani? Iya. Anak pekerja bangunan waktu SMP itu? Berpakaian seperti ini, masih berani datang untuk wawancara? Berpakaian seperti ini kan normal saja. Apa harus berpakaian berlebihan begini? Aku ini lulusan universitas ternama. Memangnya kau sanggup bersaing denganku? Kalian berdua ingin wawancara? Iya, Ikut aku masuk. baik. Wah, kalian berdua bermarga Zhao. Masih satu keluarga rupanya, haha. Nah, kalian berdua para nona Zhao. Siapa yang mau memperkenalkan diri duluan? Saya universitas lulusan jurusan manajemen, mendapatkan beasiswa selama 4 tahun. Merupakan lulusan terbaik Universitas Yanjing. Setelah itu lanjut studi ke luar negeri selama beberapa tahun. Apa keahlian khususmu? Keahlian saya adalah kemampuan belajar yang sangat kuat. Setiap masuk ke lingkungan baru, saya bisa langsung berbaur, menguasai alur kerja dengan cepat, dan segera memberikan nilai bagi perusahaan. Baik, silakan nona yang ini perkenalkan dirimu. Saya, Lihat, aku menemukan dompet, bukankah ini milik ketua Zhao? Ini direktur utama, lalu gadis di sampingnya itu siapa? Putri tunggalnya. Yang bernama Zhao Mani ini berpakaian sangat sederhana, sepertinya bukan dia. Sebaliknya, Zhao Shan yang di samping ini berpakaian serba bermerek. Benar, pasti dia orangnya. Kamu keluar dulu, aku masih harus melakukan wawancara. Ya, wawancara hari ini sampai di sini saja. Boleh juga, atasan, saya bahkan belum memperkenalkan diri. kalian berdua diterima. Terima kasih. Zhao Mani, kamu tetap di sini sebagai anak magang di perusahaan ini, dan Zhao Shan, kamu menjabat sebagai ketua tim, Zhao Mani, kamu menjadi asistennya. Zhao Mani, kau pergi ke bagian personalia untuk mengurus prosedurnya. Zhao Shan, kau tunggu aku di sini sebentar. Ada yang ingin kubicarakan. Baik. Nona muda, ini dompet Anda yang jatuh, kan?
Begini Nona muda, Anda datang ke perusahaan untuk melamar kerja, kenapa tidak memberitahu sebelumnya? Agar kami orang-orang di bawah ini bisa melakukan persiapan dengan baik. Orang tua ini seharusnya adalah direktur utama. Manajer sepertinya telah menganggapku sebagai gadis kecil ini. Kalau tidak, mana mungkin, hanya karena sebuah dompet, dia salah mengiraku sebagai putri. Sudahlah, demi masa depanku, aku akan terus berpura-pura. Benar. Dompet ini adalah milikku, yang tadi tidak sengaja jatuh. Manajer, mengenai masalah aku bekerja di perusahaan ini, kau harus membantuku menjaga rahasia. Mengerti. Nona muda ingin tetap rendah hati, menyamar menjadi rakyat biasa, untuk memeriksa keadaan. Pasti akan saya rahasiakan, saya akan tutup mulut rapat-rapat. Nah, dua orang ini, apakah rekan kerja baru kalian? Bukan. Yang ini adalah magang baru, namanya Zhao. Zhao Mani, Zhao Mani ya. Dan yang ini adalah pemimpin baru kalian, Zhao Shan. Mulai sekarang dia adalah ketua tim kalian, semuanya berikan tepuk tangan meriah. Katanya tim kita baru saja bilang akan ada posisi ketua tim. Hari ini tiba-tiba saja sudah ada orang titipan. Lihat cara berpakaiannya, jelas sekali dia punya orang dalam. Tapi meskipun penampilannya terlihat kampungan, tapi menurutku dia lebih cantik daripada ketua tim kita. Jangan bicara sembarangan. Kalau sampai terdengar oleh ketua tim, kita bisa kena masalah besar. Zhao Mani ya. Nah, itu meja kerjamu. Sana cepat bereskan. oh baik, Ikut aku. Hehe. Perhatikan langkahmu. Hei, apa yang kau lakukan? Dasar orang kampung yang ceroboh. maafkan aku akan ambilkan segelas lagi untukmu. Hei, ini dibelikan temanku. Lewat jasa titip luar negeri, ini biji kopi mahal. Segelas ini harganya setidaknya Rp500. Kalau begitu aku akan menggantinya. Akan ku transfer lewat ponsel, lewat WeChat atau Alipay. Sudahlah. Anggap saja hari ini aku sial bertemu orang kampung sepertimu. Zhao Mani, kenapa kau baru saja datang sudah membuat masalah? Jalin hubungan baik dengan rekan kerja, mengerti? Baik, ketua tim. Halo ketua tim Zhao, namaku Xiao Li, mohon bimbingannya ke depan. Hei, Anda bisa memanggilku Xiao Liu. Silakan beri perintah jika butuh sesuatu. Baik, aku mengerti. Ketua tim. Ya ampun, ketua tim Zhao. Ternyata Anda adalah putri dari keluarga ketua Zhao. Ternyata benar-benar putri ketua tim Zhao. Anda sedang menyamar ya? Ketua tim Zhao terlihat sangat luar biasa. Lihatlah, Anda memang terlihat berbeda dari orang biasa. Keluarga ketua Zhao adalah orang terkaya di kota kita. Mana mungkin ketua tim Zhao orang biasa? Rendah hati saja, rendah hati. Awalnya aku tidak ingin mengatakannya, tapi karena kalian sudah tahu, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Ini, bukankah ini dompetku? Sudah lama ku cari, kenapa bisa ada di sini? Kenapa kau mencuri dompet orang? Ini jelas-jelas dompetku. Dasar udik, dompet ini baru saja jatuh dari tubuh Nona Muda Zhao. Beraninya kau bilang ini milikmu? Benar, orang ini sungguh tidak tahu malu. Aku. Ada keributan apa ini? Kalian semua tidak mau bekerja? Hah? Manajer, si Zhao Mani ini mencuri dompet Nona Muda Zhao dan masih tetap tidak mau mengaku. Apa ada kejadian seperti ini? Aku tidak melakukannya. Sini berikan padaku. Bukan aku. Kau ini hanya pemagang, biar ku beritahu ya. Baru saja mulai bekerja, sudah membuat begitu banyak masalah untukku. Sini. Tahu siapa ini? Ini adalah putri pemilik grup kita. Putri pemilik. Si Zhao Shan ini berani berpura-pura menjadi aku? Sekarang apa yang harus kulakukan? Aku tidak bisa membiarkan identitasku terbongkar begitu cepat. Karena kau ingin menjadi putri kaya, maka aku akan membongkar kedokmu yang sebenarnya. Maaf, aku tidak tahu kalau Anda adalah Nona Muda Zhao. Hari ini, aku baru saja diterima di perusahaan yang sangat bagus. Aku merasa sangat bersemangat sampai tidak sengaja kehilangan kendali. Maafkan aku. Nona Muda Zhao sungguh cantik dan berhati mulia. Menurutku, orang seperti ini pantas diberi pelajaran yang sangat keras. Ayahku sejak kecil mendidikku untuk selalu bersikap baik pada orang lain. Apalagi kali ini saat aku turun, bekerja ke tingkat bawah. Malam ini aku traktir makan, semuanya datang ya.
Terima kasih ketua tim. Terima kasih ketua tim. Dan kau juga, ikutlah bersama kami. Berpura-pura terlihat malang? Memangnya siapa yang mau melihatmu? Lihat saja bagaimana aku akan memberimu pelajaran nanti malam. Bagaimana rasanya masuk ke perusahaan besar? Mana bisa dibandingkan denganmu? Kau kan asisten pribadinya ketua Zhao. Bicara apa kau ini? Jika ada kesempatan mencari uang, aku pasti akan mengajakmu. Jangan pamer padaku. Hal yang kusuruh kau lakukan. Bagaimana perkembangannya? Aku menghabiskan Rp2.000 untuk membeli sebotol anggur merah. Katakan saja harganya Rp100.000. Mereka pasti akan mempercayaimu. Oh ya? Ini untukmu. Ini sungguhan? Tentu saja sungguhan. Berlian sebesar ini? Ini dibeli ketua dari pelelangan. Aku mengambilnya untukmu. Pakailah dulu untuk bergaya. Selamat untuk ketua tim Zhao. Kedepannya kami mohon bimbingannya ya, ketua tim Zhao. Ini juga berkat bantuan manajer. Aduh, kau terlalu rendah hati. Ini karena kemampuan pribadimu yang hebat. Memang tidak salah lagi. Seorang nona kaya, auranya memang luar biasa. Hahaha. Seorang nona kaya bersedia bekerja di tingkat bawah seperti kami, benar-benar membuat kagum. Sebagai putri dari Zhao Group, memahami setiap detail grup perusahaan adalah kewajibanku. Lihatlah kalian, memang tidak salah dia lulusan berprestasi dari universitas ternama, cara dia memikirkan suatu masalah benar-benar berbeda dari kita semua. Manajer terlalu memujiku. Haha. Hahaha, Zhao Shan ini benar-benar pintar mencari kesempatan. Dia mulai berlagak lagi. Hari ini kita sungguh beruntung karena kehebatan nona muda Zhao, sehingga kita bisa datang ke hotel mewah ini untuk bersenang-senang. Aku ingat hotel ini. Sepertinya adalah milik Zhao Group. Benarkah begitu? Ah ya, benar. Ini memang milik keluargaku. Aku sering datang ke sini. Aduh. Lihatlah ingatanku ini. Sepertinya gedung sebelah yang merupakan aset milik Zhao Group. Apa? Benarkah? Ya. Hotel keluargaku terlalu banyak. Hahaha. Aku sering salah ingat. Zhao Mani, kalau kau tidak bicara, tidak akan ada yang menganggapmu bisu. Cepat minta maaf pada nona muda. Maafkan aku, nona muda. Pengetahuanku yang sempit ini membuatku salah paham. Anda tidak akan menyalahkan saya, kan? Tentu saja tidak. Kita semua adalah teman, bukan? Terima kasih, nona muda. Wanita brengsek ini hampir saja membuatku malu. Anggur ini. Ayahku sengaja mendatangkan pembuat anggur dari Prancis, menggunakan teknik pembuatan anggur terbaik dari Prancis. Harga pasarnya Rp100.000. Ya ampun, anggur merah seharga Rp100.000. Hari ini kita benar-benar beruntung bisa mencicipinya. Bukankah itu lebih mahal dari Lafite tahun 82? Kita harus mencicipinya, hahaha. Tunggu sebentar. Di bawah botol ini, kenapa tertempel label seharga Rp500? Bagaimana mungkin? Dasar orang kampung, apa kau mengerti cara membacanya? Benar, beraninya kau meragukan ketua tim Zhao kita. Memangnya kau paham? Memang tertulis harga jual Rp500. Sialan kau Xiaowang, ternyata membawa minuman murahan seharga Rp500 untuk membodohiku. Tadi bilangnya beli seharga Rp2.000. Lihat saja, akan aku beri pelajaran nanti. Kalian sadar tidak? Apa ini? Ini adalah cara nona muda Zhao. Sengaja melatih kemampuan berpikir profesional kita. Benar juga, hahaha. Betul sekali, ha. Haha. Pasti pelayannya yang salah menempel label. Hahaha, lain kali saja ya. Lain kali, aku pasti akan menjamu Anda dengan minuman yang benar-benar berkualitas. Kenapa harus lain kali? Lebih baik sekarang saja, mumpung ada kesempatan. Lagi pula kita semua belum pernah mencoba minuman yang berkelas, kan? Haha. Ini adalah milik Nona Zhao Mani yang disimpan di hotel kami. Minuman berkelas seharga Rp150.000. Silakan dicicipi semuanya. Zhao Mani. Beraninya. Kau mencuri perhatian dariku. Lihat saja bagaimana aku menghabisimu nanti. Ini adalah cincin yang didapatkan ayahku. Di pelelangan seharga Rp200 juta, cincin berlian 16 karat. Berasal dari perhiasan Cartier yang terkenal.
Hanya ada 2 di dunia, dan yang satunya lagi ada di tangan Ratu Inggris. Kalian lihat, ini adalah cincin berlian dari ketua Zhao untuk ketua tim Zhao kita, nilainya 200 juta rupiah. Ya ampun, cincin berlian sebesar ini, orang yang sanggup membeli cincin ini, pasti orang yang sangat hebat. Bukankah ini cuma berlian besar biasa? Di rumahku ada banyak yang jauh lebih besar dari ini. Sudah hampir waktunya rapat, ayo kita bersiap-siap untuk rapat. Hei, ada apa? Kenapa cincinku tidak ada? Siapa yang mengambil cincinku? Tidak mungkin, cincin berlian 200 juta rupiah hilang begitu saja. Pasti ada pencuri di perusahaan ini. Tadi hanya ada kita beberapa di sini. Saat ketua tim Zhao mengeluarkan cincin berliannya tadi, mata Zhao Mani sampai tidak berkedip melihatnya, pasti Zhao Mani yang mencurinya. Cepat geledah dia. Bukan aku. Atas dasar apa kalian menuduhku? Apa bukti yang kalian punya? Apa kau berani membiarkan kami memeriksa tasmu? Periksa saja. Bukan aku yang mencurinya. Kenapa harus takut? Kenapa bisa ada di sini? Ah, kurang ajar. Kenapa cincin ini terlihat semakin aneh? Ah, brengsek kau. Sudah kuduga kau yang mencurinya. Sekarang kau tertangkap basah, kan? Sungguh bukan aku. Aku tidak tahu. Kenapa benda itu ada di dalam tas milikku? Masih tidak mau mengaku juga. Jelas-jelas kau yang mencurinya. Kalau mencuri ya mengaku saja. Tidak usah mengelak. Apa kau tidak punya malu? Cepat hubungi polisi dan bawa dia ke kantor polisi. Benar. Ini pasti perbuatanmu saat aku sedang berpidato tadi. Kau diam-diam menaruhnya di tasku. Tadi aku sudah curiga melihat gelagatmu. Cukup, Zhao Mani. Kau tidak hanya mencuri, tapi kau juga memfitnah rekan kerjamu. Aku sangat kecewa padamu. Sungguh bukan aku yang mencurinya. Hanya sebuah cincin berlian. Aku bahkan tidak tertarik. Diam kau. Ini adalah cincin berlian seharga 200 juta rupiah. 10 kehidupan pun kau takkan mampu membelinya. Jika kau tidak segera pergi dari sini, aku akan segera melapor ke 112 untuk menangkapmu. Kenapa cincin ini terlihat semakin aneh? Sepertinya 2 tahun yang lalu, ayahku mendapatkannya di sebuah acara lelang untuk diberikan kepadaku. Kenapa bisa ada di sini? Zhao Mani, aku menyarankanmu sebaiknya cepatlah menyerah. Kalau tidak bagaimana masalah ini? Jika sampai ke telinga ketua Zhao kita, urusan ini tidak akan selesai hanya dengan minta maaf saja. Cincin berlian ini palsu. Kau bicara omong kosong apa? Sudah mencuri barang, masih berani bicara besar di sini. Benar sekali. Kau pikir kau itu siapa? Hei, memangnya kau ahli permata? Hahaha. Hahaha. Lelucon sekali. Wanita ini pasti sudah gila, tidak berani mengaku sebagai pencuri, malah membicarakan hal yang tidak masuk akal di sini. Zhao Mani, cepat kembalikan cincinnya kepada nona muda. Ku bilang itu palsu. Maka itu memang palsu. Kau sudah gila, ya? Dasar wanita rendah. Ya ampun, cepat hubungi polisi saja. Zhao Mani, kali ini kau harus membayar sampai kehilangan seluruh hartamu pun tidak akan cukup, kan? Lihatlah semuanya. Ini sama sekali bukan berlian alami, ini adalah berlian sintetis. Di bawah cahaya ini, ia tidak memiliki kilau sedikit pun. Tetapi cincin berlian Cartier yang asli, meskipun berada di lingkungan yang redup, tetap akan bisa bersinar terang. Halo Kak Wang, kau pergi ke kamarku sekarang, bawakan cincin berlianku ke sini. Kak Wang, Nona, ini cincin berlian Anda. kalian lihat, cincin berlian yang asli pasti akan bersinar terang. Wah, benar. Benar-benar bersinar. Jangan-jangan milik ketua tim Zhao itu memang barang palsu? Lawang sialan, beraninya membodohiku dengan barang palsu lagi? Lihat saja, aku akan memberinya pelajaran. Sekarang kalian percaya kan? Aku sama sekali tidak tertarik dengan barang palsu seperti itu. Kak Wang, ayo kita pergi. Zhao Mani, kau sudah mempermalukanku? Aku pasti akan membalas dendam ini. Zhao Mani, keluar dan lembur sekarang. Semalam ini, iya, sekarang juga. Akan kukirimkan lokasinya. Baiklah, aku akan ke sana sekarang. Kenapa kau lama sekali datangnya? Zhao Shan. Ayo, cepat ikut aku naik. Tunggu. Bukannya kita tadi bilang mau lembur? Untuk apa kau kesini? Kesini juga termasuk lembur kan? Bukannya tugas kita menemani klien dan menjamunya?
Aku tidak mau. Aku mau pulang. Hei, tunggu. Mani, ini adalah klien terbesar di tim kita. Jika kita berdua berhasil mendapatkannya, komisi dari proyek ini pasti akan sangat banyak untuk kita. Jika aku bisa mendapatkan klien ini, aku bisa membuktikan kemampuanku pada ayah. Baiklah, ayo kita pergi. Aku habiskan minumnya. Anda bebas mau minum berapa saja. Kak, kemampuan minum Anda benar-benar luar biasa. Biasa saja. Kak Lee. Ini adalah Kak Lee. Aku habiskan minumannya, Anda silakan sesuka hati. Kak benar-benar hebat dalam minum, ya. Biasa saja. Kak Lee. Ini adalah Kak Lee. Halo, saya Zhao Mani. Bagus, silakan duduk. Shan, bawahanmu ini benar-benar dipenuhi orang berbakat, ya. Ternyata ada yang secantik Nona Zhao di sini. Kak Lee, Anda terlalu memuji. Bisa dilirik oleh Kak Lee adalah keberuntungan baginya. Nona Zhao, malam ini pulang ke rumah bersama Kak ya. Tuan Lee, jaga ucapan dan tindakanmu. Zhao Mani, apapun yang dikatakan Kak Lee dengarkan saja, kenapa malah membantah? Kak Lee, maafkan kami. Anak magang ini belum mengerti apa-apa. Zhao Mani, minta maaf pada Kak Lee. Kinerja kita nantinya bergantung padanya. Aku tidak seperti dirimu, yang menggunakan cara murahan seperti ini. Siapa yang kau bicarakan, wanita kurang ajar? Akan kuhabisi kau. Coba saja kalau berani. Jika kau berani menyentuhku, sedikit saja, apa kau tidak takut Zhao Group akan menghukummu? Aku adalah orang kepercayaan Direktur Zhao. Aku tidak percaya dia akan menghukumku hanya demi seorang anak magang. Lepaskan dia. Aku adalah orang kepercayaan Direktur Zhao. Dia tidak mungkin menyalahkanku hanya demi seorang magang sepertimu, kan? Lepaskan dia. Mani, Presiden Chen, kenapa Anda bisa ada di sini? kenapa aku di sini? Kalau aku tidak datang, masalahnya akan jadi besar. Gadis ini benar-benar cantik. Aku tadi hanya tidak bisa menahan diri. Maaf sudah membuat Anda melihat hal yang memalukan. Li Chen, jaga ucapanmu baik-baik. Presiden Chen, masalah ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan Anda, kan? Tidak ada hubungannya? Apa kau tahu siapa dia? Dia adalah Zhao Group. Dia adalah anak magang Zhao Group. Hanya seorang anak magang rendahan saja. Apa dia pantas membuatmu bicara seperti itu padaku? Aku beritahu ya, orang ini tidak boleh kau sentuh. Cuy, aku menghargaimu dengan memanggilmu Presiden Chen, tapi nyatanya kau hanyalah pesuruh di keluarga Zhao. Orang ini harus jadi milikku hari ini. Mari kita lihat, apa kau berani menghalangiku? Minggir. Siapa yang memberimu keberanian? Kau berani memukulku? Aku yang memberikannya. Beraninya kau. Siapa yang memberimu nyali untuk memukulku? Aku yang memberinya. Zhao, Presiden Zhao, Ada masalah? maafkan saya, Presiden Zhao. Saya hanya sedikit mabuk. Xiao Li. Sepertinya kau sangat tidak puas denganku ya. Mana mungkin saya berani? Tadi saya hanya minum terlalu banyak. Mohon jangan masukkan ke dalam hati. Hanya karena minum sedikit. Kau merasa bisa bersikap kasar pada orangku? Tentu tidak, saya tidak berani. Begini saja. Sepertinya kerjasama antara keluarga Li milikmu dengan keluarga Zhao milikku dihentikan saja sekarang. Jangan begitu, Presiden Zhao. Tolong jangan hentikan kerjasama kita. Jika Anda menghentikan kerjasama ini, maka yang lain juga akan memutuskan kontrak denganku. Apa yang dilakukan orang lain itu urusan mereka. Aku tidak peduli. Jangan begitu, Presiden Zhao. Saya punya keluarga yang harus dinafkahi. Presiden Chen, Kakak Chen, tolong bantu bicara. Nona Zhao, Kak minta maaf soal tadi. Saya terlalu mabuk. Tolong bantu Kak memohon padanya. Terima kasih. Ketua Zhao. Baiklah. Aku akan memberimu satu kesempatan. Terima kasih Direktur Zhao. Terima kasih Direktur Zhao. Kan Anda akan memberi saya kesempatan apa? Aku akan memberimu kesempatan untuk pergi dari sini tanpa terluka. Enyah kau. Baik. Ayo pergi. Baik.
Wuliang, kekasihmu ini kenapa tidak punya ketepatan waktu sama sekali? Baru pertama kali makan dengan orang tua sudah terlambat? Benar-benar tidak sopan. Sepertinya dia terjebak macet di jalan. Sebentar lagi sampai kok, Bu. Tunggu sebentar ya. Ada-ada saja. Sudah tahu macet, kenapa tidak berangkat lebih awal? Bibi, mohon maaf. Tadi di jalan macet sekali jadi saya terlambat. Maafkan saya. Jadi kau yang bernama Zhao Mani? Biasa saja rupanya. Pakaiannya sangat sederhana. Wajahnya juga biasa saja. Sama sekali tidak punya wibawa. Aduh, Ibu. Mani itu orang baik. Jangan bicara seperti itu padanya. Ayo, duduk dulu, duduk dulu. Siapa yang mengizinkanmu duduk di sebelah putraku? Apa kau punya kualifikasi itu? Duduk di sebelah sana. Kalian semua, masuklah. Halo Tante. Halo Tante. Aduh, Ibu. Ibu sebenarnya mau buat keributan apa lagi sih? Putraku, mereka ini semua adalah gadis-gadis pilihan ibu. Putri dari keluarga kaya raya. Mau dilihat dari status sosial, maupun bakat dan kecantikan, semuanya jauh lebih hebat dari gadis desa itu. Hari ini ibu sengaja memanggil mereka ke sini. Untuk menjodohkanmu, nanti, kau harus memilih mereka baik-baik ya. Gadis ini adalah putri dari Raja Sayur. Keluarga mereka mengelola seluruh industri sayuran di Diceng. Keluarganya memiliki ribuan hektar rumah kaca sayuran. Meskipun dengan keluarga Wu kita, masih ada sedikit perbedaan, tapi secara keseluruhan, masih bisa dibilang sederajat. Aduh, Anda terlalu memuji. Tante, jika bisa berbesanan dengan keluarga Wu, maka kedua keluarga kita pasti akan bisa bekerja sama dan saling menguntungkan untuk bersama-sama menjadi keluarga terpandang di Diceng. Wuliang, Tante, apa maksudnya ini? Bukannya tadi dibilang hari ini hanya kita bertiga yang makan bersama? Bagaimana dengan orang-orang ini? Memangnya kau ini siapa? Aku memintamu datang hari ini, hanya untuk mempermalukanmu, agar kau sadar diri, cepat tinggalkan Wuliang kami. Dari mana asal gadis liar ini? Benar-benar tidak punya sopan santun? Dua orang ini adalah cucu dari Profesor Wang dari Universitas Diceng. Keduanya lulusan Magister Universitas Harvard. Lulusan dokter. Oh iya, lulusan dokter. Lihatlah ingatanku ini. Putraku, hal yang paling tidak kurang di keluarga kita adalah uang. Jika kau bisa menikahi kaum intelektual tingkat tinggi, seperti Nona Wang ini, maka kelak cucu kecilku, baik kecerdasan maupun prestasinya, pasti tidak akan mengecewakan. Menurutku soal cerdas atau tidak, berprestasi atau tidak, itu sama sekali tidak penting. Yang terpenting bagi anak-anak adalah tumbuh kembang yang sehat. Jika kita terus-menerus memberikan tekanan kepada mereka, itu malah akan berakibat buruk. Benar, Bu. Kau diam saja. Memangnya kau pernah sekolah? Kau berani menasihatiku? Tentu saja aku pernah sekolah. Aku ini lulusan dari NAN. Sepertinya. Bahkan sekolah dasar pun kau tidak lulus ya? Status dan kedudukan apa yang kau punya? Sampai merasa pantas duduk bersama kami? Lalu kalau boleh tahu, apa statusmu? Dia ini adalah putri dari Pangeran Kerajaan Taiwan. Apa kau berani menyinggungnya? Aduh, Ibu, apa belum cukup membuat keributan ini? Ada masalah apapun, mari kita bicarakan di rumah. Bisa tidak jangan membuat keributan di sini. Kau adalah putri dari Sang Raja Sayur, maka keluarga kalian pasti sangat kaya, bukan? Tentu saja, keluarga kami sangatlah kaya raya. Dasar gadis nakal. Beraninya kau meragukan identitas putri Sang Raja Sayur? Seorang putri Raja Sayur, tapi memakai cat kuku yang berkualitas rendah begini? Ayahku mendidikku sejak kecil bahwa kita harus rendah hati. Apa salahnya memakai cat kuku yang murah? Dia itu nona besar yang kaya. Memangnya kenapa kalau sesekali dia ingin hidup sederhana? Jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Tapi, seorang putri Raja Sayur, apa serendah hati itu sampai harus menyewa pakaian? Label harganya, bahkan belum dilepas dari pakaianmu, apa kau berencana mengembalikannya setelah selesai makan? Sejak awal kau masuk ke sini, aku sudah memperhatikanmu, kau terus saja menggaruk lehermu, tadinya aku mengira kau menderita penyakit kulit. Ternyata, kau hanya merasa terganggu oleh label harganya. Dua orang Nona Wang mengambil jurusan apa di Harvard? Di Harvard? Tentu saja jurusan agama Buddha. Akademi Buddhis Harbin begitu ya? Benar, benar. Akademi Buddhis Harbin. Zhao Mani, apa kau belum puas membuat keributan? Nona Zhou itu putri dari Pangeran Kerajaan Taiwan yang mana? Apakah
Dia adalah Pangeran Zhou yang memegang kekuasaan finansial. Benarkah begitu, Bibi Wu? Kau bertanya padaku, lalu aku tanya pada siapa? Dia itu ayahmu, bukan ayahku. Aku sudah selesai bertanya. Wu Liang, apa ada hal lain yang ingin kau tanyakan? Ibu, drama apa lagi yang sedang kau mainkan sekarang? Dasar orang kampung, apa hakmu mengkritik kami? Kalian melakukan penipuan. Aku akan hubungi 112 untuk menangkap kalian. Bukan. Ini bukan urusan kami. Nyonya tua ini yang menyuruh kami datang untuk bersandiwara dengannya. Dia bilang asal menemaninya makan sekali, dan kami masing-masing bicara sedikit. Dia akan memberi kami 500 rupiah. Benar, kami hanya ingin mencari uang tambahan. Lagi pula ini pekerjaan mudah, di mana lagi bisa cari uang secepat ini? Sayang kalau dilewatkan. Kalau tidak ada urusan lain, kami pergi dulu. Hei kamu, segera bayar uangnya. Uang apa? Tentu saja uang bayaran sandiwara kami. Pergi kalian. Kau pikir aku melakukan ini untuk apa? Aku sudah lama dengar. Kau berkencan dengan gadis desa? Tidak punya etika dan tidak berpendidikan? Keluarganya pun hanya petani? Dengar-dengar, dia juga menjalin hubungan gelap dengan pria bermarga Chen. Apa kau berani bersamanya? Ibu melakukannya karena peduli padamu, makanya ibu menggunakan cara terakhir ini. Siapa yang bilang begitu? Berhentilah mendengar omong kosong orang lain, bisa kan? Siapa yang begitu jahat? Menyebarkan fitnah di depan Bibi. Jika aku sampai tahu, aku akan memberinya pelajaran. Siapa yang bicara sembarangan? Tunggu sebentar. Zhao Shan, kemarilah sebentar. Hai. Zhao Shan, sepertinya sejak lulus SMP, kita sudah lama tidak bertemu ya? Benar sekali. Akhir-akhir ini aku sibuk mengurus bisnis keluarga. Sampai lupa kalau punya teman lama yang sukses di usia muda sepertimu. Hahaha. Nona Zhao ini adalah putri dari orang terkaya di wilayah selatan, Zhao Tiancheng. Keluarga Zhao di seluruh negeri ini adalah keluarga kaya raya yang paling terpandang. Oh, jadi kau adalah putri dari keluarga besar Zhao Group itu? Zhao Shan, beraninya kau berpura-pura menjadi putri Zhao. Beraninya kau bicara seperti itu kepada Nona Zhao. Kalau bukan karena kemarin di mall bertemu dengan Nona Zhao secara tidak sengaja, dan mengetahui rahasia busukmu, aku pasti masih terus tertipu olehmu. Mani, apakah yang dikatakannya itu benar? Wu Liang, jangan dengarkan omong kosong mereka. Hei, aku punya buktinya. Ini aku lihat di media sosial manajer umum grup perusahaan kami, Zhao Mani, sedang bermesraan dengan manajer umum kami. Itu sama sekali bukan aku. Foto ini hasil editan. Dasar tidak tahu malu, masih berani membela diri. Mani, kau... Dasar wanita penggoda, beraninya kau membantah. Mulai sekarang menjauhlah dari Wuliang kami, jangan pernah berhubungan lagi dengannya. Mau bicara apa lagi? Cepatlah pergi, jangan pura-pura malang di sini. Kalian lihat, wanita di foto ini, ada tahi lalat yang sangat jelas di tangan kirinya, sedangkan aku tidak punya sama sekali. Mungkin saja, itu noda yang tidak sengaja menempel padamu, seperti tinta. Itu tidak membuktikan apa-apa. Aku sama sekali tidak punya baju ini. Presiden Chen membiayai hidupmu. Dia membelikanmu begitu banyak baju. Mana mungkin kau ingat semuanya? Kalau begitu, jelaskan padaku, tanda air pada foto ini, apa maksudnya? Kau terus-menerus mengatakan, kalau foto ini disimpan dari media sosial, lalu kenapa ada tanda air dari situs lain? Hanya sebuah tanda air, itu tidak membuktikan apa-apa. Kenapa foto ini terasa sangat akrab ya? Orang di foto itu adalah kau. Tentu saja kau merasa akrab. Kalian lihat, ini adalah foto yang aslinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini adalah foto Presiden Chen tahun lalu saat makan malam bersama di rumah kami, foto bersama dengan Nyonya. Foto ini, bahkan akulah yang memotretnya untuknya. Wanita inilah yang mengubah wajah Nyonya menjadi wajahku. Zhao Shan, kau menggunakan cara kotor seperti ini. Sungguh tidak cerdik. Kecerdasanmu bahkan tidak lebih baik dari anak kecil berusia 3 tahun. Nona muda, apa sebenarnya yang terjadi ini? Apa foto ini ternyata palsu? Nona muda Zhao, kau tidak sedang menuduh orang sembarangan kan? Foto ini juga dikirimkan oleh temanku kepadaku. Dia bilang mereka berdua punya hubungan gelap. Kau bicara sembarangan. Ini jelas-jelas adalah fitnah untuk menjebakku. Caramu bahkan sangat murahan. Bahkan, jika foto ini palsu,
Urusan Zhao Mani dan Presiden Chen di perusahaan kita yang punya hubungan gelap itu sudah diketahui oleh semua orang di kantor. Tidak akan ada asap jika tidak ada api. Meskipun kau benar-benar tidak melakukannya, mengapa mereka membicarakanmu? Putraku, menurutku ada yang aneh dengan masalah ini. Apa yang dikatakan Nona Muda benar? Tidak akan ada asap jika tidak ada api. Akui saja Zhao Shan. Kau sama sekali bukan Zhao Shan. Hei, Zhao Shan. Apa yang kau lakukan? Beraninya bicara padaku. Beraninya kau memfitnah Mani kami. Jangan sampai kau tertipu oleh wanita ini. Dia itu punya hubungan gelap dengan Presiden Chen di perusahaan kita. Nona Muda Zhao, dia adalah putri orang terkaya yang terhormat. Mungkinkah dia memfitnah seorang gadis desa ingusan sepertimu? Karena kau adalah seorang putri kaya. Bukankah kau harus bicara berdasarkan bukti? Baik, kau mau buktikan? Aku punya bukti kuat di sini. Ini adalah laporan pemeriksaan kehamilan Points yang kudapatkan dari temanku di rumah sakit. Di sini tertulis bahwa Zhao Mani sedang hamil. Mani, apa maksud dari semua ini? Wu Liang, laporan ini memang milikku. Sudah jelas kalau ini adalah anak haramnya dengan pria bermarga Chen itu. Lagi pula, aku dengar kalau Presiden Chen yang menemaninya pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Itu karena saat itu aku merasa tidak enak badan, dan Presiden Chen ada di tempatku. Jangan mencari alasan lagi. Sudah jelas pria bermarga Chen itu takut ketahuan oleh istrinya. Makanya dia menemanimu ke rumah sakit karena ingin menyingkirkan bayi itu. Kau bicara sembarangan, Wu Liang. Ini adalah anakmu? Anak kita. Beraninya kau membela diri. Putraku, wanita ini tidak boleh dipertahankan. Kita tidak boleh membiarkan dia mengkhianatimu. Pergi. Wu Liang. Pergi. Wu Liang. Aku tidak melakukannya, Wu Liang. Pergi. Wu Liang, aku tidak melakukannya. Wu Liang. Halo Pak Chen. Bantu aku mengumpulkan semua data tentang Zhao Shan. Aku akan membalas semua perbuatannya dengan berkali-kali lipat. Aku sudah buat janji, namaku Zhao. Baik, Nona Zhao, ini hidangan penutup pesanan Anda. Restoran ini hari ini secara khusus dari Prancis mengundang koki hidangan penutup. Kudengar dia khusus bekerja untuk keluarga kerajaan. Benarkah? Kalau begitu aku harus mencobanya. Wah, rasanya benar-benar enak. Memang tidak salah lagi hasil karya sang ahli. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang bisa dinikmati sembarang orang. Zhao Shan, kau hebat juga belakangan ini. Setiap hari keluar masuk tempat mewah seperti ini. Apa kau punya cara untuk cepat kaya? Ayo ajak aku juga. Kalau kaya sih belum tentu. Tapi belakangan ini aku bekerja di Zhao Group. Zhao Group? Itu kan perusahaan paling besar dan terbaik di kota kita. Kudengar perekrutan di sana sangat ketat. Bagaimana mungkin kau bisa magang di sana? Magang? Aku adalah manajer umum di Zhao. Manajer umum? Jangan membodohiku. Bagaimana prestasimu saat sekolah dulu? Bukannya aku tidak tahu. Menjadi manajer umum tidak selalu membutuhkan ijazah. Orang-orang bodoh di Zhao Group itu, entah apa yang terjadi pada mereka, salah mengenaliku sebagai nona besar keluarga Zhao, bahkan setiap hari mereka menjilatku seperti pengikut yang hina. Ternyata ada kejadian seperti itu? Tentu saja ada. Mereka bahkan memberiku seorang asisten. Asisten ini benar-benar menyebalkan. Suatu hari nanti, aku akan memberinya pelajaran. Kau berencana untuk memberiku pelajaran seperti apa? Kenapa kau ada di sini? Wah, kau sampai berdandan segala. Ada orang-orang tertentu yang meskipun dari luar terlihat sangat menawan, tapi di dalam hatinya masih tetap rendahan, haha. Jaga ucapanmu. Apa ucapanku barusan menyinggungmu? Kau berdandan seperti ini kemari? Jangan-jangan kau ingin mengincar pria kaya ya? Jangan sampai kau lupa siapa dirimu sebenarnya. Lalu kau ini siapa? Aku adalah nona besar keluarga Zhao yang terhormat. Kenapa kau tertawa? Aku hanya merasa ini sangat lucu. Zhao Shan, menurutku membohongi orang lain saja sudah buruk, tapi teganya kau membohongi dirimu sendiri. Apa maksudmu? Bukan apa-apa. Orang-orang bodoh di Zhao Group itu, entah bagaimana ceritanya, sampai salah mengiraku sebagai nona besar keluarga Zhao. Kau pikir toko kue ini milik keluargamu? Beraninya kau memotretku diam-diam. Milikku sendiri? Ucapanmu itu benar sekali. Inilah toko kue yang aku buka. Dia bilang kedai pencuci mulut ini milik keluarganya sendiri. Dia benar-benar pandai melucu. Orang miskin sepertimu tidak mungkin bisa punya kedai ini kan? Cepat berikan ponselnya padaku.
Beraninya kau memukulku? Bukankah kau ingin memberiku pelajaran? Bukankah kau ingin mempermalukanku? Sekarang mari kita lihat apa kemampuanmu. Aku akan lapor pada manajer, agar kau diberi pekerjaan paling berat dan melelahkan. Kalau begitu menurutmu, jika aku menunjukkan ini padanya, apakah dia masih akan membantumu? Mani, aku salah. Tadi itu aku cuma bercanda kan? Hahaha. Kalau ingin aku melepaskanmu, boleh saja. Ambil gelas air ini. Dan tuangkan ke atas kepalamu sendiri, lalu merangkaklah keluar dari kedai ini. Baru aku akan memaafkanmu. Zhao, Mani, jangan keterlaluan ya. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kau sendiri yang tidak menghargainya. Jangan. Aku mengaku, aku salah, aku akui semuanya. Pergi sana. Zhao Shan, ini baru saja dimulai. Apa yang kalian lakukan? Kalian mau apa? Kalian sedang apa? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Zhao Mani, kau tahu tidak? Kau sudah memancing orang yang salah? Beraninya kau menyentuhku. Menyentuhmu? Kenapa aku tidak berani menyentuhmu? Sudah tidak ada harapan begini? Masih saja sombong. Brengsek kau, wanita kejam. Tolong, tolong. Berteriaklah, berteriak saja lagi. Akan kuhabisi kau. Bawa dia, bawa pergi. Wanita kejam, apa yang kau lihat? Lihat lagi, akan kubuat kau menyesal. Yuh, masih mau memakiku? Lihat wanita ini. Ternyata cukup cantik juga ya. Ternyata pemarah juga ya. Aku suka. Berani sekali kalian. Nona Zhao. Apa yang kau lakukan? Tidak ada apa-apa. Wanita ini terlalu keras kepala. Aku hanya ingin menakut-nakutinya. Lakukan saja, apapun yang kau mau. Aku tidak akan menghalangimu. Baik, terima kasih Nona Zhao. Berhenti. Ya. Hentikan. Ketua, kenapa Anda kemari? Tidak apa-apa. Papa. Xiaoli memberitahu Pak Chen, katanya kau dibawa pergi paksa. Aku tadi tidak mempercayainya. Tidak apa-apa, wanita ini masih belum bisa mengalahkanku. Tunggu sebentar. Apa kalian sudah gila? Beraninya kalian membawa pergi putri Presiden Zhao secara paksa. Dasar orang-orang brengsek, kalian semua. Ketua, aku salah. Tolong beri aku kesempatan hidup. Beri kau kesempatan, dan juga kau. Tidak, Ketua. Ini semua karena wanita ini yang menyuruh kami melakukannya. Ini tidak ada hubungannya denganku, kami tidak bersalah. Dasar engkau wanita berhati kejam. Sampai berani menculik putri ketua. Ketua, aku benar-benar tahu kesalahanku. Tolong jangan lapor polisi. Ketua, tolong jangan lapor polisi. Pah, biarkan aku yang menangani orang-orang ini. Tamparan ini adalah agar kau membayar akibat atas semua kesalahan yang telah kau perbuat. Tamparan ini adalah hukuman berlipat ganda untukmu. Sudah kubilang, aku akan membalas perbuatanmu dan mengembalikannya berkali-kali lipat. Apa yang kalian lakukan? Hentikan. Ketua Tim Zhao sudah datang. Sebagai pilar perusahaan, Ketua Tim Zhao, hari ini ada pekerjaan yang lebih penting untukmu. Jangan harap kau bisa terus menghinaku. Paling tidak aku akan mengundurkan diri. Sepertinya mengundurkan diri tidak bisa dilakukan. Jangan lupa kau baru saja menandatangani kontrak 3 tahun dengan perusahaan. Manajer, berikan barangnya padanya. Tugasmu hari ini adalah membersihkan seluruh toilet yang ada di kantor ini sampai benar-benar bersih. Sudah kukatakan aku tidak mau melakukannya. Oke, tidak masalah jika tidak mau. Kalau begitu manajer, mari kita selesaikan sesuai kontrak. Ya. Biarkan dia membayar ganti rugi 5 juta rupiah. 5 juta rupiah? Kau merampokku ya? Aku tidak memaksamu kok. Asalkan kau menyelesaikan pekerjaan yang kuberikan, kau tidak perlu membayar ganti rugi itu. Zhao Mani, kau benar-benar kejam.
Silakan saja kalau kau ingin menertawakanku. Aku tidak takut sedikit pun. Untuk apa aku membuang waktu untuk menertawakanku? Aku kesini hanya untuk mengingatkanmu. Melihat kecepatan kerjamu itu, sepertinya kau harus bekerja semalaman. Zhao Mani, kau sungguh kejam. Apa salahku padamu? Sampai kau memperlakukanku seperti ini. Kau berpura-pura menjadi diriku, menuduhku mencuri cincin, memfitnahku berselingkuh, bahkan membawaku pergi paksa. Dari semua kejadian itu, mana yang tidak pantas kau terima? Siapa suruh kau selalu ingin jadi pusat perhatian? Wanita manapun yang lebih hebat dariku, tidak akan berakhir dengan baik. Aku bahkan tidak sudi dibandingkan denganmu, karena di mataku, kau hanyalah sebuah lelucon. Jika bukan karena kau mencoba mengadu domba hubunganku dengan Wu Liang, aku bahkan malas menanggapimu. Tapi ada benarnya juga, jika bukan karenamu, aku tidak akan bisa melihat wajah asli Wu Liang. Jadi, bukankah seharusnya aku berterima kasih kepada Nona Muda Zhao kesayanganku? Zhao Mani, lihat saja pembalasanku nanti. Aduh, aku takut sekali. Lakukan saja. Apapun yang kau mau. Aku mau pulang sekarang. Di sini agak kotor. Xiaoli, terima kasih ya untuk hari itu. Aku berpikir untuk memberimu sebuah kalung, sebagai tanda terima kasih dariku. Benar-benar tidak perlu, Nona Muda. Itu hanya bantuan kecil saja. Xiaoli, aku tahu kau orang baik, tapi kau sudah menyelamatkan nyawaku. Jika kau tidak membiarkanku membalasnya, hatiku benar-benar merasa tidak tenang. Aduh, bukankah ini Zhao Mani? Sudah lama tidak bertemu ya. Ingatku waktu SD dulu, ayahmu itu seorang kuli bangunan kan? Pernah sekali saat pertemuan kelas, ayahmu datang memakai helm proyek, itu membuat kami semua tertawa terbahak-bahak. Sudahlah, kalian sebenarnya mau beli tidak? Barang-barang di toko kami ini, paling murah harganya Rp10.000. Kenapa kau tidak punya sopan santun begini? Aku akan melaporkanmu. Melaporkanku? Kulihat gaji kalian saja. Sepertinya tidak lebih tinggi dariku. Jangan memandang rendah orang lain. Mani kami ini adalah. Tidak apa-apa, biarkan saja dia bicara apa, lagi pula bukan berarti kita tidak mampu beli. Keluarkan perhiasan yang paling mahal di tokomu ini. Lelucon macam apa ini? Jangan pikir hanya dengan mengeluarkan kartu sembarangan, kau bisa berlagak seperti orang kaya. Aku rasa kartu ini, 100 lembar pun tidak akan cukup untuk membayar. Jangan banyak bicara, gesek saja. Jika tidak bisa digesek, aku akan mengepel lantai di sini secara gratis. Ini adalah permata paling berharga di toko kami, harganya Rp2 juta, gelang teratai giok putih. Kau yakin? Kartumu cukup untuk membayarnya? Cuma Rp2 juta. Ternyata toko kalian biasa saja ya. Aku dengar di toko kalian ada sebuah Heart of the Sea seharga Rp5 juta. Kalau kau tidak bisa mengeluarkannya, aku tidak akan membuang waktuku di sini. Besar sekali bicaramu. Rp2 juta kau bilang murah? Aku ragu seluruh tubuhmu ini bisa menghasilkan uang Rp20.000. Bagaimana kau bisa bicara begitu? Jangan meremehkan orang lain. Zhao Mani, jangan membual tanpa berpikir. Toko kami memang memiliki satu Heart of the Sea, namun orang miskin sepertimu bagaimana bisa mengetahuinya? Lagi pula, Heart of the Sea sudah dipesan oleh Nyonya Liu. Nyonya Liu adalah nyonya kaya yang terkenal di kota ini. Lagi pula, apa kau sanggup membelinya? Siapa yang berani merebut Heart of the Sea milikku? Cepat ambilkan Heart of the Sea milikku. Hanya gadis ingusan sepertimu berani merebut barangku? Nyonya, kalung ini saat ini masih dalam tahap penjualan, Anda belum membayarnya. Jadi belum bisa dibilang milik Anda, kan? Kau pikir kau siapa? Beraninya merebut barang dariku? Begini saja, siapapun yang menawar lebih tinggi, maka kalung ini akan menjadi miliknya. Aku tawar Rp500.000. Aku tambah Rp1 juta. Gadis kecil, jangan melampaui batasmu. Gadis ini tadi ingin bersaing harga denganku. Lucu sekali rasanya. Aku katakan pada kalian, lain kali jangan melayani orang-orang miskin itu, sangat membawa sial. Nyonya Liu, Anda benar sekali. Aku akan segera mengusirnya. Zhao Mani, kenapa kau belum pergi juga? Jika nanti kau membuat Nyonya Liu marah, kau akan menanggung akibatnya. Siapa yang ingin membuat nona muda menanggung akibatnya? Presiden Chen, dua wanita kejam dan tidak tahu malu ini, terus saja di sini. Diam. Tahukah kau siapa dia? Dia adalah putri dari ketua Zhao. Seluruh pasar ini adalah milik keluarganya. Apa kau sanggup menyinggungnya? Presiden Chen, jangan bercanda, putri dari orang terkaya Zhao. Bagaimana mungkin datang belanja sendiri? Putri orang terkaya, juga manusia biasa. Aku punya 2 tangan dan 2 kaki. Memangnya kenapa aku tidak boleh datang belanja sendiri? Nona Liu, dia memang benar putri dari ketua Zhao kami.
Kau ini, gadis manis, kakak tadi hanya bercanda denganmu, jangan dimasukkan ke dalam hati ya. Kalau begitu, Presiden Chen, kalung ini. Kita naikkan harganya 1 juta rupiah untuk dijual. Tidak boleh kurang 1 rupiah pun. Baik, Nona muda. Ayo kita minum teh susu nanti. Boleh. Itu bukannya Zhao Shan? Iya, benar. Xiaoli. Aku ada urusan mendesak. Kau pulanglah duluan. Nanti aku traktir kau makan. Kalau kau ada urusan silahkan kerjakan dulu, aku pergi dulu ya. Baik. Hati-hati di jalan ya. Ibu, hari ini aku sengaja mengajak ibu keluar karena ingin membelikan ibu sebuah hadiah sebagai tanda ketulusanku. Aduh, Nona muda tidak perlu sungkan begitu. Masalah hadiah, pilih yang biasa saja. Jangan yang terlalu mahal ya. Kalau begitu, aku belikan ibu tas saja ya. Tas? Aduh, tasku di lemari sudah terlalu banyak. Masih banyak yang belum sempat aku pakai. Bagaimana kalau kau belikan mobil untuk tante? Mobil BMW milik tante itu? Sudah ketinggalan zaman? Sudah 2 tahun dipakai dan terasa tua ah. Aku dengar baru saja keluar model baru, namanya Maybach S680. Wah, kelihatannya lumayan bagus. Tapi Bu, mobil itu cocok untuk pria. Lagi pula, harganya 5 juta rupiah lebih. Kalau ibu suka, biar ku belikan untuk ibu saja. Jangan biarkan Nona muda membuang uang sebanyak itu. Ibu memang suka mobil pria. 5 juta rupiah lebih itu, bukannya aku tidak mampu beli, tapi hari ini adalah Nona Shanshan yang memberiku hadiah. Aku tidak boleh memilih yang terlalu murah. Bisa menjatuhkan harga diri Nona Shanshan. Itu benar. Uang jajan 5 juta rupiah lebih bukan masalah besar, Tante. Hahaha. Bagaimana kalau kita berangkat sekarang? Dealer mobilnya ada di depan sana. Ayo. Akan kubelikan kau tas, Tante. Lebih baik kau belikan tante mobil. 5 juta rupiah lebih? Selamat datang. Apakah Anda bertiga ingin menyewa atau membeli mobil? Toko kami sedang mengadakan promo, diskon maksimal 85%. Apa kau bercanda? Sewa apa? Diskon apa? Apa kami terlihat seperti orang yang tidak mampu membeli mobil? Mohon maaf sekali, saya benar-benar tidak mengenali orang hebat seperti Anda. Mobil apa yang ingin Anda bertiga lihat? Saya bisa bantu menjelaskannya. Apakah di toko kalian ada stok Maybach S680? Tentu saja ada. Kami juga baru kedatangan edisi terbatas. Mari, silakan masuk. Nona muda, kenapa Anda kemari? Jika ada yang bisa dibantu, jangan sungkan untuk mengatakannya. Manajer Zhu. Kau lihat 3 orang itu. Nanti kau turun tangan sendiri. Mobil manapun yang ingin mereka beli, cari alasan untuk menaikkan harganya. Kita lihat apa mereka berani membelinya. Baik, saya mengerti. Mobil yang Anda lihat sekarang ini adalah yang baru saja saya sebutkan, edisi terbatas model terbaru. Nilainya adalah 5 juta rupiah. Lihatlah jendela atapnya. Sangat luas dan sangat bagus. Xiaoma, pergilah istirahat dulu, biar saya sendiri yang melayani ketiga tamu ini. Baik, manajer. Apakah Anda bertiga merasa puas dengan pilihannya? Mobil ini terlihat biasa saja, tidak ada yang istimewa. Tapi, hanya untuk dipakai belanja ke pasar, bolehlah dipakai apa adanya? Karena Anda menyukainya, harganya menjadi 6 juta rupiah. Apa? 6 juta rupiah? Tadi staf penjualan Anda bilang 5 juta rupiah. Jangan coba-coba menipuku ya. Mobil ini memang seharga 5 juta rupiah, tapi saat ini di Diceng hanya ada satu ini, dan baru saja dibeli oleh seseorang. Pihak pembeli bilang jika ada orang lain yang menginginkannya, dia bisa menjualnya kembali dengan harga 6 juta rupiah. 6 juta rupiah? Dia sudah gila ya. Ini sih namanya perampokan. Benar. Ini sudah jelas-jelas pemerasan kan? Atau mungkin Anda mau menunggu saja, sekitar setengah tahun lagi stoknya akan ada. Setengah tahun? Kami tidak bisa menunggu selama itu. Bagaimana kalau panggil manajer kalian ke sini? Kami ingin bicara langsung dengan manajer Anda. Kalau tidak mampu beli, lebih baik segera pergi saja. Jangan hanya mempermalukan diri sendiri di sini. Zhao Mani, bagaimana bisa kau terus muncul di hadapanku begini? Di mana-mana selalu ada kau. Kau penyihir kecil? Masih punya muka untuk muncul di tempat ini? Lagi pula tempat ini? Memangnya pantas kau datangi? Manajer, cepat usir dia, aku tidak sudi melihatnya. Ini tidak bisa dilakukan, Nona ini adalah tamu kehormatan kami, mobil ini dibeli oleh beliau. Apa katamu? Si miskin ini bisa membeli mobil seharga 5 juta rupiah? Pasti pria bermarga Chen itu yang membelikannya. Punya sandaran orang kaya memang beda, mobil seharga 5 juta rupiah, diberikan begitu saja dengan mudahnya. Aku tidak punya waktu meladeni kalian. Zhao Shan, bukankah kau sangat menginginkan mobil ini? Ambil saja dengan 6 juta rupiah. Tapi kalau kau tidak mampu membelinya,
Keluar dari sini, belok kiri 50 meter. Di sana ada yang menjual mobil murah. Pergilah lihat ke sana. Hanya mobil rongsokan seharga 5 juta rupiah kan? Beli saja. Nona, logo mobil ini seharga 170 ribu rupiah. Bagaimana Anda akan menggantinya? Hari ini kami pasti akan membeli mobil ini. Apa artinya 170 ribu rupiah? Hei, manajer Zhou. Seingatku, mobil ini sepertinya edisi terbatas. Logo mobil ini harganya tidak mungkin hanya 170 ribu rupiah kan? Oh, saya hampir lupa. Hanya ada 5 mobil seperti ini di dunia. Logo mobil ini saja bernilai 500 ribu rupiah. Sekarang pilihannya Anda membayar 6.500.000 rupiah untuk membeli mobil ini, atau membayar 500 ribu rupiah untuk memperbaiki logo ini. Xian, hari ini kita pasti membeli mobil ini. Kita tidak boleh direndahkan oleh orang-orang miskin ini. Beli saja. Gesek kartunya. Xian, bagaimana bisa nona muda sepertimu tinggal di perumahan kelas bawah seperti ini? Itu benar-benar tidak sesuai dengan statusmu. Oh, begini ceritanya. Bibi, bukankah aku sedang melatih diri dengan merasakan hidup di kalangan bawah? Aku bilang kepada ayahku, beli saja yang sedikit lebih kecil untuk ditinggali sementara waktu, dan saat waktunya sudah tepat, kami akan pindah kembali ke villa mewah di pusat kota. Benar, Bu. Shan kita ini sangat mandiri. Dia ingin melatih diri dengan sedikit menderita, agar kelak dia bisa lebih baik saat mewarisi Zhao Group, bukan begitu? Benar juga. Lihat saja Xian, minggu lalu dia dengan santainya membelikan ibu sebuah mobil sport. Mana mungkin kemampuannya hanya sebatas ini? Zhao Mani, bagaimana kau bisa menemukan tempat ini? Aku mengikuti kalian sepanjang jalan. Zhao Mani, kenapa kau mengikutiku ke sini? Mau gila apalagi kau kali ini? Benar, kalau kau terus begini, kami akan melaporkannya ke pihak berwajib. Kalian memang harus menghubungi 112. Di bawah ada sekelompok penagih utang yang datang. Apa? Penagih utang? Kau berutang pada orang lalu kabur ke sini? Cepat pergi, jangan bawa masalah pada kami. Zhao Shan, jelaskanlah sendiri. Buka pintunya. Kalau tidak dibuka, akan kuhancurkan pintu ini. Mereka mau merusak tempat ini. Cepat suruh mereka keluar, kita jangan sampai ikut menanggung akibatnya. Nona Zhao, kami datang atas perintah bos untuk menyita rumah ini. Sita rumah? Apa yang sebenarnya terjadi? Nona Zhao, kau berutang pada kami total beserta bunganya 6.200.000 rupiah. Sekarang waktunya sudah habis, sepertinya kau tidak sanggup membayarnya. Berdasarkan kontrak yang ada, rumah ini sekarang harus diserahkan kepadaku sebagai jaminan. Xian, kau berutang pada orang-orang ini lebih dari 6 juta rupiah? Apakah yang mereka katakan itu benar? Tentu saja tidak. Orang bernama Nona Zhao yang kalian cari ada di sini. Kalian salah orang. Benar sekali, Xian adalah putri sulung keluarga Zhao Group. Mana mungkin dia berutang pada kalian? Yang berutang itu mungkin saja si miskin seperti dia ini. Jika ingin menagih utang yang dia pinjam, cari saja dia. Tidak mungkin, bos. Alamat dan fotonya sudah aku periksa dengan teliti. Seharusnya tidak salah. Kenapa tidak mungkin? Aku akan menelepon bos kalian untuk memastikannya. Halo? Sinyalnya buruk, aku akan menelepon di lorong. Bos, wanita itu melarikan diri. Aku benar-benar tidak berguna, bahkan seorang wanita pun tidak bisa aku awasi. Kalau bukan Shan yang berutang, kenapa dia malah kabur? Xian pasti pergi mencari bantuan untuk. Jangan bermimpi. Zhao Shan yang berutang dan melarikan diri. Kalian semua telah dipermainkan olehnya. Dasar bodoh. Bos, kita telah dipermainkan olehnya. Diam. Nak, Xian pasti sudah memanggil orang untuk menyelamatkan kita. Kami menerima laporan dari tetangga. Katanya kalian sedang membuat keributan di sini. Saya dari tim keamanan kompleks ini. Saya datang untuk memeriksa keadaan. Wah, kau sendirian saja, tapi mengaku dari tim keamanan. Jangan coba-coba mengancam kami. Jangan bergerak. Xian sudah kembali. Xian datang untuk menyelamatkan kita. Hah? Benar, akulah yang memanggil orang. Satpam, cepat usir mereka bertiga dari sini. Sekarang juga, kedua orang ini adalah penjahat, dan wanita itu adalah dalangnya. Bukan cuma kau sendiri. Ternyata kau bawa bagian keamanan juga. Satpam, cepat usir mereka bertiga sekarang juga. Wanita itu adalah dalangnya. Berani-beraninya menantang, Kak. Saat aku sudah mulai turun ke jalan, kau pasti masih duduk manis menonton Pleasant Goat di rumah. Kak, saya salah. Saya cuma orang gajian di sini. Tolong lepaskan saya.
Saya berjanji akan menganggap semua ini tidak pernah terjadi. Ini semua gara-gara penyihir cilik bermarga jauh itu. Ini bukan urusan kami. Mana nomor telepon pengawalku? Apa yang kau lakukan? Aku. Taman Abadi 302. Cepat datang selamatkan aku. Taman Abadi. Dasar wanita rendah. Masih berani menelpon bantuan? Hah? Kalau hari ini kalian tidak menyerahkan uangnya, tidak ada yang bisa pergi dari sini. Halo Mani, tumben sekali kau ada waktu untuk... Selamatkan aku. Taman Abadi 302. Selamatkan aku. Zhao Mani, dasar kau wanita kejam. Kau cukup berani juga. Sekarang kau rasakan akibatnya kan? Ini semua gara-gara ulahmu. Masih saja bicara omong kosong. Dasar tidak waras. Zhao Mani, kau wanita penggoda. Ini semua salahmu. Kenapa kau harus menyalahkan Xian hingga membuat kami semua ikut menderita bersamamu? Mani, cepat kembalikan uangnya. Jangan libatkan kami lagi. Wu Liang, kau bukan hanya tidak punya hati, tapi kau juga bodoh. Kau sudah ditipu olehnya. Sudahlah, siapapun yang berutang cepatlah bayar. Aku harus bekerja. Jika pimpinan tahu, aku akan didenda lagi. Terakhir kali aku merokok saja, didenda Rp50. Kalian semua diam. Berisik sekali kalian. Kalian sangat menyebalkan. Kau, namamu Zhao Mani, kan? Mereka bilang kau yang meminjam uang itu. Hari ini kau harus menyerahkan uang itu kepadaku. Asan jaila antala sanjaila 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 ila antala sanjaila antala sanjaila antala sanjaila antala sanjaila antala san. Kalian salah paham? Dialah yang berutang. Cari saja dia. Hei, jangan berpura-pura lagi. Lihat pakaian yang dia kenakan, lalu lihat pakaian yang kau kenakan, sangat menyedihkan. Pasti kau orangnya. Tidak salah lagi. Aku tidak punya uang. Tidak punya uang? Lalu bagaimana dengan sertifikat rumah itu? Sekarang aku mengerti. Hei, ambil saja. Cepat ambil. Segera bawa pergi. Rumah itu bukan milik Zhao Mani. Ada apa hari ini? Kenapa begitu banyak orang di rumah Xian? Bukankah ini semua gara-gara kamu? Masih saja bicara omong kosong di sini? Dasar gila. Zhao Mani, kau dasar wanita penggoda. Mani, kau segera kembalikan saja uangnya. Jangan libatkan kami lagi. Kalian semua tutup mulut. Berisik sekali. Kalian membuatku kesal. Kenapa ada begitu banyak orang di rumah Xian? Tuan, ini pesanan makanan Anda. Aku tidak memesan makanan. Bos, mungkin salah kirim. Bos, aku yang pesan. Tadi siang belum makan. Perutku terasa sedikit lapar, jadi aku pesan makanan. Hei, kenapa orang di 302 ini tidak angkat telepon ya? Waktunya sudah hampir habis. Bro, aku mau ke 302, berikan padaku. Mau apa? Cepat lepaskan bajumu juga. Apa? Rp2.000 ini untukmu. Lepaskan bajumu. Benarkah? Benar. Jangan banyak bicara, lepaskan saja. Bro, itu. Aku sedang ada urusan mendesak. Bisa tolong bantu sebentar, boleh ke kamar mandi? Pergilah, cepat pergi. Aku akan segera kembali, terima kasih, akan segera selesai. Serahkan ponselmu padaku. Biar aku yang menyimpannya, aku akan mengembalikannya setelah kau selesai dari toilet. Buka pintunya. Sejak kau masuk, aku sudah curiga padamu. Hanya seorang pengantar makanan, tapi kau memakai jam tangan seharga ratusan ribu rupiah. Kau sedang membodohiku, ya? Tetaplah diam di dalam sana. Bos, tadi sebelum dia datang, dia tidak akan lapor ke pihak berwajib, kan? Tenang saja. Tadi aku menemukan sebuah kartu hitam dari wanita itu. Itu artinya dia punya banyak uang. Kita akan pergi setelah mendapatkan uangnya. Berikan uangnya. Benar-benar bukan aku, dia yang meminjam uang itu. Kenapa kau tidak mengerti juga? Aku tidak peduli, kalian itu satu komplotan. Bahkan jika dia yang meminjam uangnya, hari ini kau juga harus membayarnya. Tugas kami hanya menagih uang. Brengsek mana yang melempar barang dari atas? Sialan, hampir saja mengenai kepalaku. Ternyata memang kau orangnya. Turunlah kalau berani, lihat saja bagaimana aku memberimu pelajaran. Bos, aku tidak berkomplot dengannya. Dia adalah musuhku. Dia bahkan sudah merebut kekasihku. Omong kosong.
Itu karena kau saja yang tidak becus. Tidak tahu malu. Kau hanyalah gadis miskin dari desa, tidak pantas bersanding dengan Wuliang kami. Bukan begitu. Kau ini wanita penggoda, kau merebut kekasih orang, tapi kau merasa tidak bersalah. Apa kau tidak punya malu sama sekali? Tidak tahu malu. Kau sebagai orang tua sungguh buruk. Sudah berapa banyak hubungan yang kau hancurkan? Bos, aku tahu kau orang baik. Terima kasih sudah membelaku. Tolong lepaskanlah aku. Aku benar-benar tidak berkomplot dengan mereka. Dick, serahkan saja uangnya. Kalau tidak, aku akan sulit melapor saat kembali nanti. Anggap saja ini pengorbanan demi keselamatanmu. Cepat berikan padanya. Kirim uangnya. Halo, 112? Halo, selamat siang. Di sini dengan pusat panggilan darurat 110. Ada yang bisa kami bantu? Dick, karena engkau tidak mau bekerja sama, maka jangan salahkan aku jika harus bertindak kasar. Bawa dia. Apa yang kalian lakukan? Mau apa ini? Zhao Shan, lepaskan aku. Lepaskan aku. Mani? Mani. Maafkan aku. Aku tidak melindungimu dengan baik, malah membuatmu terluka. Tidak apa-apa. Lagi pula ini bukan urusanmu. Aku sudah sangat bersyukur kau mau datang menyelamatkanku. Apalagi jika kau tidak segera melapor. Aku tidak tahu hal buruk apalagi yang mungkin akan terjadi. Tidak kusangka setelah bertahun-tahun tidak jumpa, kita malah bertemu dengan cara seperti ini. Aku juga tidak menyangka. Panggilan telepon yang aku buat secara acak, ternyata tersambung pada teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak kuhubungi. Apalagi kau tetap menjadi murid teladan yang suka menolong. Jangan mengejekku begitu. Tadi aku mendengar dokter bilang, bayimu tidak bisa dipertahankan. Aku tidak tahu bagaimana cara menghiburmu. Tidak apa-apa. Semua ini sudah takdir. Jika anak ini lahir pun, dia tidak akan memiliki ayah. Untung saja dia belum sempat melihat dunia ini. Jika tidak, masa depannya akan lebih menderita. Lalu selanjutnya, apa rencanamu? Aku tidak akan membiarkan mereka hidup tenang. Sudah kubilang, aku akan membalas perbuatan mereka berkali-kali lipat. Mulai hari ini, aku akan mengambil alih jabatan CEO di perusahaan kita. Xiao Li, kedepannya kau akan menjadi sekretarisku. Segera pergi ke bagian personalia untuk mengurus prosedur mutasi jabatanmu. Baik, CEO. Minggu depan, aku berencana mengadakan jamuan amal untuk penggalangan dana bagi anak-anak di daerah pegunungan. Pertama, karena aku tulus ingin beramal. Kedua, aku juga ingin mencari beberapa mitra bisnis yang memiliki rasa tanggung jawab untuk perusahaan. Segera buat pengumuman resmi. Tuliskan begini. Setiap perusahaan yang menghadiri jamuan amal bagi penyumbang dana terbanyak akan memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan Zhao Group dalam mengembangkan proyek senilai 100 miliar rupiah di wilayah barat kota. Baik, CEO akan segera saya laksanakan. Hei, pengumuman yang dikeluarkan keluargamu itu, apa kau mengetahuinya? Ah, sepertinya. Aku pernah dengar ayah mengatakannya. Apa kau tertarik? Begini, meski kau adalah seorang putri dari keluarga kaya, tapi kita kan belum lama kenal. Lagi pula aku juga belum pernah bertemu ayahmu. Aku berpikir ingin menggunakan kesempatan ini, bukan hanya untuk bertemu, tapi juga melihat apakah ada peluang untuk bekerja sama. Karena kulihat di dalam pengumuman itu tertulis, bahwa dalam kegiatan penggalangan dana kali ini, orang yang menyumbang paling banyak bisa bekerja sama dengan Zhao Group kalian untuk mengembangkan lahan komersial yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Maksudku, jika aku berhasil bekerja sama dengan kalian, maka ayahmu pasti akan sangat terkesan padaku. Bukan begitu? Haha, tentu saja begitu, haha. Gawat, tidak ada pilihan lain. Aku harus terus bersandiwara. Selama waktu ini aku harus berusaha dulu agar bisa mengandung anak dari keluarga Wu. Meskipun nanti sandiwaraku terbongkar, Wu Liang tidak akan bisa mengusirku keluar. Lian Kai, terima kasih ya belakangan ini. Sudah selalu menemaniku. Tidak apa-apa, kebetulan belakangan ini aku cukup santai. Lagi pula aku senang bisa bersamamu, bisa melupakan beban pekerjaan. Beban apa yang kau miliki? Setiap orang pasti punya beban masing-masing. Sudahlah, tidak usah membahas itu. Apa kau juga biasanya suka memancing? Iya, sejak kecil ayahku mengajariku memancing. Seperti berkuda, memanah, golf.
Aku bisa sedikit-sedikit semuanya. Hei Mani, ikannya terpancing. Sepertinya besar sekali. Cepat bantu aku menariknya ke atas. Zhao Shan, Xiao Wang, kenapa kalian berdua ada di sini? Ini kan klub memancing, siapapun yang punya uang bisa ke sini. Kenapa kau tidak punya sopan santun sekali? Ikannya jadi kabur gara-gara kau. Cuma satu ikan saja pun. Zhao Mani sudah merugikanku, membuatku kehilangan sebuah mobil. Sekarang dia mau menghancurkan sumber rezekiku. Aku datang hari ini hanya untuk melihat trik baru apa yang kau miliki. Acara makan malam amal itu, batalkan untukku. Jangan kira aku tidak tahu. Kau mengadakan acara ini hanya ingin menguras uang Wuliang. Zhao Shan, bukankah kau sekarang pacar dari Wuliang? Kenapa kau malah masih bermesraan dengan pria ini? Jangan mengalihkan pembicaraan dariku, jangan ikut campur urusanku. Boleh saja kalau mau dibatalkan, bertaruhlah denganku. Hari ini kita bertaruh memancing. Jika aku kalah, aku akan membatalkan acaranya. Tapi jika kau yang kalah, kau harus menghilang dari hidupku. Mani, pancingan ini terlihat akrab bukan? Apa kau mulai merindukan pemiliknya? Kau membawa pancingan kesukaan Wuliang dan bermesraan dengan pria lain di sini. Apa kau tidak takut dia akan menghabisimu? Ini diberikan Wuliang kepadaku. Oh, aku ingat sekarang. Ini hadiah ulang tahun yang kau berikan untuk Wuliang kan? Aduh, dia sangat menyukai pancingan ini. Wah, melihat mereknya, sepertinya ini menghabiskan banyak uang nona besar, ya? Bahkan ini edisi terbatas dunia. Wuliang, si bodoh itu, dia mengira kau menghabiskan gaji setahun dan menitip teman untuk membawanya dari luar negeri. Dia memang sangat menyukainya. Tapi saat aku bilang aku suka, dia langsung memberikannya padaku. Terlihat jelas dia jauh lebih mencintaiku daripada mencintaimu. Dia hanya bermain-main saja denganmu. Dasar wanita tidak laku. Apa yang kau katakan wanita ini? Jaga bicaramu. Bicaralah yang sopan padanya. Apa kau mau cari masalah? Cari masalah pun aku tidak takut padamu. Hei, jadi tanding atau tidak? Aku tidak punya waktu untuk membuang energi bersama kalian. Tentu saja tanding, tapi aku ingin menambah satu syarat. Katakan saja. Jika aku menang, kau harus katakan di depan seluruh perusahaan bahwa kau adalah wanita murahan. Aku akan menghancurkan reputasimu. Baik, aku juga tambah satu syarat. Jika kau kalah, kembalikan pancingan ini padaku. Boleh saja, terserah. Aku tidak pernah menggunakan barang bekas orang lain, terutama barang milikmu. Melihatnya saja membuatku mual. Kalau begitu, kita batasi waktunya 1 jam. Dalam waktu 1 jam, siapapun yang memancing ikan dengan total berat paling besar, dialah pemenangnya. Siapa takut? Tidak masalah. Ayo pergi. Mani, apakah kau yakin bisa mengalahkan mereka? Tentu saja. Bukankah aku sudah mengatakannya padamu? Sejak kecil aku belajar memancing dari ayahku. Aku bahkan pernah mendapat juara ketiga di tingkat kota. Kau hebat juga ya. Lihat ini. Jika kita ingin dalam waktu 1 jam mendapatkan banyak ikan yang berat, pemilihan joran itu sangat penting. Joran yang sangat lentur seperti itu akan memengaruhi kecepatan kita menarik joran, jadi itu tidak bisa digunakan. Tapi joran yang terlalu kaku akan membuat bibir ikan robek dan ikannya akan kabur. Jadi joran yang ini tidak terlalu lentur maupun kaku, pas sekali. Boleh juga Mani, kau memang punya bakat? Tentu saja. Untuk umpan, kita harus memilih umpan yang aromanya sangat amis. Dengan begitu, kawanan ikan akan tertarik. Pakai yang ini saja. Hei, Shan, lihat cepat. Ada ikan yang memakan umpan. Aku tidak buta, cepat bantu aku menariknya. Zhao Mani, kau pasti kalah. Awal yang sangat bagus. Aku rasa ikan ini, paling tidak, beratnya 2,5 kilogram. Mani. Zhao Shan, kau harus berusaha lebih keras. Ikan milikku ini, kira-kira beratnya 2 atau 3 kali lipat dari ikanmu itu. Kenapa terburu-buru? Ini kan baru saja dimulai. Zhao Shan, kau harus berusaha lebih keras. Ikan milikku ini, beratnya mungkin 2 atau 3 kali lipat dari ikanmu. Kenapa terburu-buru sekali? Bukankah ini baru saja dimulai? Hei Mani, kenapa semua ikan di danau ini berenang ke arah kita semua? Umpan yang kau pilih benar-benar luar biasa. Tentu saja. Sudah kubilang kan, ayahku adalah ahli memancing. Aku mempelajari semua ini darinya. Shan, dia tidak tahu sihir apa yang telah digunakan wanita itu. Wanita kejam ini membuat semua ikan lari ke arahnya. Diam kau, jangan bicara. Ikan-ikannya jadi takut karena suaramu. Kalau kau bicara lagi, aku akan melemparmu ke bawah untuk jadi makanan ikan. Mani, sepertinya waktunya sudah hampir habis. Mereka cuma punya 1 ikan, sedangkan kita punya sebanyak ini. Tidak perlu dibandingkan lagi kan? Zhao Shan, masih mau lanjut bersaing? Sepertinya masih terlalu pagi. Aku bisa memberimu 1 kesempatan lagi. Apa yang kau banggakan?
Itu hanya karena keberuntungan di tempatmu saja. Kalau berani, ayo kita tukar tempat. Lalu kita bertanding sekali lagi. Zhao Mani, pasti sedang merencanakan tipu muslihat. Kalau tidak, kau takkan bisa menang dariku. Jika berani bertaruh harus berani kalah. Ini bukan pertama kalinya kau kalah dariku. Biasakan saja dirimu. Jangan cari alasan kalau teknikmu memang buruk. Lian Kai, kau tidak apa-apa. Zhao Shan, apa kau sudah gila? Siapa yang membuat keributan di sini? Kausin, kau akhirnya datang. Kausin? Oh, dia adalah Kausin aku, sekaligus pemilik tempat ini. Mani, apa mereka yang mengganggumu? Aku tidak apa-apa, Kausin. Tapi Nona ini, tidakkah tadi kau sudah bersikap terlalu keterlaluan? 2 orang tamu, ini adalah tempat memancing. Mohon jangan membuat keributan di sini. Zhao Mani, kau hebat juga. Lihat saja nanti pembalasanku. Mani, akhir-akhir ini kudengar dari ayahmu. Sepertinya kau diganggu oleh seseorang. Apa kau butuh bantuan kakak untuk mengatasinya? Tidak perlu, Kausen. Aku bisa menangani urusanku sendiri. Lalu orang ini adalah? Dia adalah kekasihku. Kenapa banyak sekali sampah di sini? Apa rumahku kemasukan pencuri? Pintunya terkunci dari dalam. Kenapa bisa jadi berantakan begini? Bukannya kau penjahat yang waktu itu? Kenapa kau ada di rumahku? Masih berani-beraninya kau bertanya. Kalau aku tidak bersembunyi di toilet, aku juga pasti sudah ditangkap. Bukan aku yang lapor polisi. Apa hubungannya denganku? Lalu kenapa kau mengunci pintunya? Dan jendela balkon juga dikunci? Rumahku ada di lantai 3. Kalau tidak dikunci, aku hanya tinggal menunggu pencuri datang. Memangnya bakal ada pencuri yang mau ke sini? Aku sudah menggeledah seluruh rumah. Selama 3 hari aku hanya menemukan sebungkus keripik. Aku minum air keran selama 3 hari. Dan sakit perut selama 3 hari. Dasar bodoh. Kenapa kau tidak menelepon saja dan minta orang untuk menjemputmu? Ponselku mati. Sekarang pergi. Cepat pergi dari sini. Aku tidak akan pergi. Kecuali kamu memberikan uangnya hari ini. Kalau tidak, aku akan menghanguskan rumah ini. Gasnya. Apa kau sudah gila? Kenapa kau menyalakan gasnya? Hanya ada 1 butir telur di dapur. Aku pikir ingin menggoreng dan memakannya. Ternyata gasnya habis. Jadi aku buka maksimal, lalu lupa menutupnya. Bukankah ini hanya soal uang? Aku tahu di mana ada uang. Kau tidak berniat merampok bank kan? Zhao Group, Zhao Mani, punya banyak barang antik dan lukisan kaligrafi. Asal kau bisa masuk ke kantor CEO, kau bebas mengambil barang antik, lukisan, atau vas bunga. Barang-barang itu nilainya lebih dari 10 juta rupiah. Tapi, kau harus meretas komputernya. Bantu aku mengambil sebuah dokumen rahasia. Setuju. Nanti aku akan hubungi pembelinya. Setengah untuk bos. Setengah untuk simpanan sendiri. Kesepakatan ini boleh juga. Kau harus cepat. Aku juga harus menghubungi pembeli. Barang itu harus segera disingkirkan. Setuju. Halo, aku sedang mengikuti peta rute darimu. Sudah sampai di area ini. Baik. Nanti aku akan melakukan panggilan video denganmu. Kau nyalakan komputer Zhao Mani. Aku akan ajarkan dokumen mana yang harus disalin. Ya. Nanti bicara lagi ya. Aku mau lihat dulu barang apa saja yang berharga di sini. Tidak peduli lagi. Lagi pula, semuanya sudah ada di dalam komputer. Bawa saja komputernya sekalian. Bos, Zhao. Kenapa kau baru sampai sekarang? Hari sudah hampir pagi. Kau masih berani bicara begitu? Lokasi rumahmu ini sangat terpencil. Sulit sekali mencari kendaraan di malam hari. Aku berjalan semalaman baru sampai di sini. Di mana barangnya? Setelah berjalan jauh, ini, barang-barang milik wanita itu, semuanya ada di dalam sini. Lalu orang ini adalah pembeli langgananku. Tenang saja, ini pasti aman. Ini adalah karya asli dari Tang Bohu. Nilainya setidaknya 50 juta rupiah. 50 juta rupiah? Apa kalian berdua sudah gila? 50 juta rupiah hilang begitu saja. Bukannya kau juga ikut merobeknya? Apa cuma kami berdua yang merobeknya? Siapa yang tidak kaget saat mendengar nilai 50 juta rupiah? Kau juga ikut merobeknya kan? Dasar kau bodoh.
Kesepakatan kita sudah berakhir. Jelaskan saja sendiri pada bos. Walaupun ini hanya tinggal separuh, tapi ini karya asli Tang Bohu, total 25 juta rupiah saja, bagaimana? Sakit jiwa, simpan saja sendiri. 20 juta rupiah juga boleh. Hei, 5 juta rupiah juga tidak apa-apa. Aku ingin lihat sebenarnya apa yang direncanakan Zhao Mani ini. Bagaimanapun juga, aku tidak bisa membiarkan rencananya berhasil. Zhao Mani, wanita penyihir ini. Komputerku ada yang mencuri. Benar, ini pasti perbuatan orang-orang Zhao Shan. Lalu bagaimana sekarang? Ada banyak data di dalam komputerku. Semuanya adalah rahasia perusahaan. Jika mereka berhasil mendapatkannya, perusahaan pasti akan mengalami kerugian besar. Mari kita hubungi 112. Tidak bisa. Sudah terlambat. Kita harus menghentikan mereka sekarang. Dan mengamankan data di dalam komputer itu. Hei, Lian Kai. Aku ingat kau pernah bilang padaku, dulu kau adalah seorang pemrogram, bahkan pernah memenangkan penghargaan tertentu. Bisakah kau meretas masuk ke komputerku dan membuat sistemnya lumpuh? Benar juga. Kenapa aku tidak terpikir ya? Serahkan padaku. Itu masalah kecil. Selesai. Begitu aku konfirmasi, komputermu akan langsung terkunci dan semua datanya akan hancur. Lalu bisakah kau menambahkan satu kalimat lagi untukku? Tulis saja. Zhao Shan ingin melawanku. Mimpi saja. Mani, apa yang kau lihat? Aku sedang menunggu Wu Liang dan Zhao Shan. Brengsek-brengsek itu. Mani, jangan gegabah. Jika nanti sampai terjadi keributan, bersembunyilah di belakangku. Bodoh. Aku tidak akan gegabah kok. Aduh, bukankah ini si Xiaomani itu? Si penggoda pria ini? Kenapa hari ini kau tidak bersama dengan yang bermarga Chen itu? Malah bergandengan tangan dengan pria simpanan lagi? Apa kau tidak takut marga Chen itu marah? Kau sudah setua ini, jaga bicaramu baik-baik. Apa katamu? Apa kau tidak takut aku menghajarmu? Jangan ribut. Sekarang aku bicara serius dengan kalian. Dalam sesi lelang donasi di pesta malam ini, aku sarankan kalian segera mundur. Proyek ini harus menjadi milikku. Aku sudah menyiapkan 300 juta rupiah. Aku sarankan kalian, jangan terlalu memaksakan diri. Zhao Mani, dari mana kau dapat uang sebanyak itu? Masih perlu bertanya lagi? Pasti uang hasil menggoda pria tua. Jaga bicaramu. Aku katakan ini pada kalian, aku tidak akan membiarkan keinginan kalian tercapai. Ayo kita pergi. Wu Liang, bagaimana kalau kali ini kita lupakan saja? Ada terlalu banyak raksasa bisnis yang datang kali ini. Aku takut kita tidak bisa menyaingi mereka. Tidak apa-apa, Shanshan. Bukankah masih ada kamu? Jika tidak ada jalan lain, nanti kau pinjamkan aku sedikit lagi ya. Baiklah. Zhao Mani, dulu itu semua salahku. Aku berlutut memohon padamu. Bagaimana, semenjak aku membeli mobil rongsokan itu, kini aku tidak punya apa-apa lagi. Aku punya rumah tapi tidak berani pulang. Aku takut sekali mereka akan datang mencariku. Sekarang aku hanya punya Wu Liang. Bisakah kau melepaskannya malam ini? Aku mohon padamu. Orang sepertimu memang pantas mendapatkan ini. Yan, sedangkan untuk Wu Liang, aku akan membuatnya kehilangan segalanya. Mani, Apakah kau harus sekejam ini? Kau boleh saja menyelamatkannya. Pergi dan beritahu dia bahwa kau adalah putri palsu keluarga Zhao dan sudah membohonginya sekian lama. Kau berani? Aku tidak bisa mengatakannya. Tidak bisa. Jika tahu akhirnya akan begini, seharusnya kau tidak melakukannya dulu. Kau sudah salah sejak awal. Identitas dan status, apakah itu begitu penting bagimu? Tentu saja penting. Kau bicara begitu karena tidak merasakan posisiku. Sejak kecil kau memiliki segalanya. Tinggal di rumah mewah, mengendarai mobil mewah, setiap hari ada banyak orang yang tunduk dan patuh padamu. Sedangkan aku berusaha keras untuk bisa masuk universitas unggulan, susah payah bisa masuk ke Zhao Group kalian. Semua ini adalah hasil usahaku sendiri. Tapi karena engkau, aku kehilangan segalanya. Terimalah akibat perbuatanmu sendiri. Zhao Mani. Kenapa? Jika tidak melepaskanku, aku tidak akan membiarkan hidupmu tenang. Putraku,
Lihatlah orang-orang yang datang hari ini, semuanya adalah orang-orang terpandang di kota ini. Kau harus cari kesempatan untuk mengenal lebih banyak orang. Itu akan membantu karirmu di masa depan. Iya, Bu, aku tahu. Tapi begini, jika ada seseorang yang bisa mengenalkan kita pada mereka, itu pasti akan jauh lebih baik. Benar juga. Biarkan Shanshan mengenalkanmu pada ketua Zhao. Dengan identitas dan status ayahnya, orang-orang bermuka dua itu pasti akan berbondong-bondong menjilatmu, bukan? Hahaha, tentu saja begitu. Bicara soal Shanshan, dia sudah lama sekali pergi ke toilet. Apa dia tidak tersesat? Mana mungkin, hotel ini, bukankah ini milik keluarganya? Masak dia bisa tidak tahu jalan? Shanshan? Hah? Ada apa denganmu? Apa kau merasa tidak enak badan? Kenapa ke toilet lama sekali? Tidak ada apa-apa, belakangan ini aku merasa mual dan ingin muntah. Jangan-jangan kau hamil? Putraku, kau hebat sekali. Keluarga-keluargamu akhirnya punya penerus. Benarkah itu, Shanshan? Besok ikutlah denganku ke rumah sakit untuk pemeriksaan menyeluruh. Bukankah ini pria simpanan itu? Kau tidak menemani wanita penggoda itu? Malah berkeliaran di sini? Jangan-jangan kau ingin melakukan hal yang memalukan lagi, ya? Aku justru sedang mencari kalian. Katakan sejujurnya, apa yang kalian lakukan pada Zhao Mani? Di mana dia sekarang? Tadi aku melihat dia sedang berbincang akrab dengan seorang pria tua. Siapa yang tahu? Hal buruk apa yang sedang mereka lakukan sekarang? Jangan bicara sembarangan. Hahaha. Zhao Mani tidak pernah mengatakannya padamu, kan? Dia dan Presiden Chen dari kilang anggur Zhao itu punya hubungan gelap. Siapa yang berani bicara sembarangan di sini? Akan kubuat dia membayar ucapannya. Siapa yang sedang bicara sembarangan di sini? Awas, aku akan memberinya pelajaran. Pria ini terlihat sangat familiar. Apakah dia? Pria bermarga Chen yang beberapa hari lalu. Fotonya ditunjukkan oleh Shanshan pada kita. Bu, sepertinya benar. Bukankah tadi dia juga mengancamku? Berarti memang dia orangnya. Zhao Shan, kenapa kau ada di sini? Masih punya muka kau datang ke sini? Aduh. Kau sendiri masih punya muka untuk datang? Setiap hari bermain dengan gadis muda? Apa kau tidak malu? Ibu ini, perhatikan ucapanmu ya. Awas kalau aku menyuruh orang mengusirmu. Siapa yang kau panggil ibu? Shanshan, panggil orang untuk mengusirnya. Bu, orang ini adalah tangan kanan ayahku. Akhir-akhir ini dia selalu membicarakan keburukanku di depan ayah. Sepertinya ini karena hasutan wanita penyihir Zhao Mani itu. Hari ini abaikan saja dia dulu, lain kali saja kita bereskan dia. Hari ini ibu dengarkan katamu, nak. Mari kita duduk di sebelah sana. Jangan dekat-dekat dengan orang seperti ini, sial. Tuan-tuan ini, Anda juga mengenal Zhao Mani? Kau siapa? Aku adalah pacarnya. Tadi aku sempat mendengar pembicaraan kalian. Aku percaya pada kepribadian Mani. Dia bukan orang yang seperti itu. Pacarnya Mani ya. Omong-omong, di mana Mani? Aku juga sedang mencarinya. Tadi dia pergi ke toilet, tapi sudah setengah jam lebih sekarang. Teleponnya juga tidak diangkat. Aduh, mungkinkah terjadi sesuatu? Begini, mari ikut aku sebentar. Bagaimana hasil pemeriksaan CCTV-nya? Presiden Chen, aku baru saja memeriksa CCTV. Kedua Nona Zhao masuk ke toilet bersama-sama. Tapi pada akhirnya hanya Zhao Shan yang terlihat keluar. Jadi maksudmu, Zhao Mani sama sekali belum keluar? Zhao Shan berada di dalam selama 20 menit? Pasti ada yang tidak beres. Tidak sopan jika kami yang masuk. Kau pergi dan periksalah. Baik, Presiden Chen. Lapor Presiden Chen, saya sudah mencari ke dalam, sudah memeriksa ke setiap sudut, tapi tidak menemukan nona muda. Ini benar-benar aneh. Kami baru saja melihat CCTV. Nona Zhao belum keluar dari sana. Kemana perginya orang sebesar itu? Bu, aku merasa mual lagi. Aku ingin pergi ke kamar mandi sebentar. Perlu ibu temani ke sana? Tidak perlu, tidak perlu. Aku bisa sendiri. Kalau begitu, hati-hatilah. Baik.
Tidak ada yang membuntutimu, kan? Tidak ada. Aku sangat berhati-hati. Aku sudah memberinya sedikit obat tidur, sepertinya dia tidak akan bangun dalam waktu dekat. Lalu saat kau membawanya ke sini tadi, tidak ada orang yang melihatmu kan? Tidak ada. Aku sangat berhati-hati. Apapun yang terjadi malam ini, jangan biarkan dia muncul di pesta. Kamu tetap di sini. Awasi dia. Aku akan mengawasi Wuliang. Aku tidak bisa membiarkan dia memakai seluruh hartanya untuk bertaruh pada permainan yang tak ada artinya ini. Wuliang, kenapa kau mau membantunya? Apa keuntungan yang bisa ia berikan padamu? Urusanku. Jangan ikut campur. Tunggu sampai aku menguasai keuangan keluarga Wu, kau pasti kebagian. Selamat datang, para hadirin, jamuan amal kali ini ditujukan bagi anak-anak miskin di daerah pegunungan untuk menyumbangkan kepedulian kita. Semua dana amal pada jamuan hari ini akan dikelola oleh Yayasan Amal Kota ini secara terpusat. Setelah itu, Yayasan akan menyalurkan dana amal untuk berbagai proyek sosial bagi anak-anak pegunungan. Sedangkan, untuk jumlah donasi kali ini, perusahaan-perusahaan yang masuk 10 besar akan memperoleh kesempatan kerjasama mendalam pada berbagai proyek besar grup kami. Terutama bagi donatur peringkat pertama, baik perusahaan maupun individu, akan memperoleh dari grup kami sebidang tanah di barat kota senilai 10 miliar beserta hak pengembangan. Bersama, hadirin sekalian, silakan duduk sesuka hati. Setengah jam lagi kita akan memasuki sesi donasi. Putri sulung, ketua hilang. Apa? Kita bicara di tempat lain. Ketua ini tergesa-gesa pergi kemana, ya? Nak, kau dengar tidak? Peringkat pertama, bisa ikut dalam proyek senilai 10 miliar? Keuntungannya bisa puluhan miliar. Betul sekali. Lagi pula, Bu, tenang saja. Aku sudah menggadaikan seluruh perusahaanku dan meminjam 800 juta. Selain itu, menurut info internal yang kudapat, para peserta jamuan ini, kebanyakan bos-bos besar mereka, sama sekali tak tertarik dengan kesempatan ini. Jadi yang ikut bersaing kali ini hanya perusahaan kecil dan menengah saja. Benarkah? Kalau begitu, nak kamu harus menangkap kesempatan emas ini. Keluarga Wu kita akan kaya raya. Hei, Shan-Shan. Kenapa kau lama sekali? Kau baik-baik saja. Wuliang, bagaimana kalau kali ini kita lupakan saja? Pesta ini dihadiri oleh banyak orang hebat, apa kau sanggup bersaing dengan mereka? Nanti jika semua uang kita sudah disumbangkan, bagaimana kalau semuanya sia-sia begitu saja? Tenang saja, Wuliang, aku sudah mencari tahu semuanya. Yang ikut dalam penggalangan dana kali ini hanyalah perusahaan kecil. Kami sangat percaya diri. Lagi pula, bukankah kau juga akan membantu kami? Benar, Shan-Shan. Apa? Kau tidak mau membantu kami? Mari kita sambut putri dari Ketua Zhao untuk naik ke panggung dan memberikan sambutan. Hei, Shan-Shan, di sini. Cepat naik ke atas, naiklah. Hahaha. Saya sangat senang kalian semua bisa hadir dalam acara yang luar biasa ini untuk memberikan sumbangsih bagi kegiatan amal sosial kita. Silakan dinikmati hidangannya, hahaha. Kenapa Nona Muda terlihat sangat tegang? Apa kau pernah melihat Nona Muda seperti ini sebelumnya? Aku pernah bertemu dengannya beberapa kali saat kecil, tapi selama beberapa tahun ini dia menempuh pendidikan di luar negeri. Perempuan bisa banyak berubah setelah dewasa, aku sampai hampir tidak mengenalinya lagi. Shan-Shan, apa kau merasa kurang sehat? Mungkin saja begitu. Nona Muda, silakan Anda yang memimpin sesi penggalangan dana ini. Apa? Aku yang memimpinnya? Benar, Direktur sendiri yang memberikan pesan. Beliau ingin Anda memperkenalkan diri, mengenal banyak orang akan sangat baik bagi bisnis. CCTV di seluruh lantai ini sudah diperiksa semua? Sudah dicari semuanya, tapi tetap tidak ditemukan. Seorang manusia yang begitu nyata, masuk ke toilet, lalu menghilang begitu saja? Presiden Chen, mungkin tadi Anda tidak memperhatikannya. Orang itu, dia mendorong kereta makanan ke dalam toilet. Logikanya tidak akan ada yang mencuri kereta makanan itu, tidak seharusnya didorong masuk ke toilet. Kau benar sekali. Aku merasa punggung orang itu terasa sangat akrab. Cepat periksa rekamannya. Lihat kemana sebenarnya orang itu pergi. Zhao Mani, ternyata kau bisa bernasib begini juga ya. Sekarang kau sudah jatuh ke tanganku. Sebentar lagi kau akan merasakan akibatnya. Brengsek. Brengsek, Kau bekerja sama dengan Zhao Shan. Apa kau pikir bisa melarikan diri? wanita sialan. Nasibku menjadi seperti ini. Semua adalah gara-gara kalian. Aku sudah bekerja keras untuk direktur. Selama bertahun-tahun. Pada akhirnya apa yang aku dapatkan? Gaji yang diberikan ayahku tidaklah kecil. Kau saja yang terlalu serakah. Gaji yang diberikan direktur memang tidak kecil. Tapi jika dibandingkan dengan kalian semua, aku ini seperti apa? Aku serendah semut kecil.
Mari kita bicarakan ini baik-baik. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Bicara baik-baik, tidak ada yang perlu aku bicarakan denganmu. Aku sarankan kau segera lepaskan aku. Nona besar yang kaya raya. Aku belum pernah menikmati wanita sepertimu. Setelah aku selesai bersenang-senang nanti, mungkin saja aku akan melepaskanmu. Hei, lokasi gudang itu. Kau sebenarnya ingat atau tidak? Tenang saja, Ketua. Lokasi setiap ruangan di lantai ini. Semuanya sudah aku hafal di luar kepala. Cepatlah jalan. Jangan biarkan putrimu terluka sedikit pun. Putri orang kaya ini memang sangat menarik. Aneh, di mana orangnya? Apa kau tidak salah ingat? Apa benar di sini tempatnya? Benar. Kok aku melihat di rekaman pengawas memang di sini. Selain di lantai ini, apa ada tempat lain yang serupa? Gudang yang serupa ada di setiap lantai. Tolong, tolong, tolong. Sumbat mulutnya. Sekarang sudah tenang. Saatnya bersenang-senang. Aku akan membuatnya membayar semua perbuatannya. Aku melihat di rekaman CCTV, pintu gudang itu tidak ada pot bunganya, tapi di depan pintu gudang ini ada sebuah pot bunga. Pot bunga yang di lantai atas itu pecah 2 hari yang lalu. Dan belum sempat diganti. Benar, seharusnya ruangan yang itu. Cepat naik ke atas. Hei, Hei, aku, putriku, Mani. Kau tidak apa-apa? Presiden Zhao. Ayah, akhirnya ayah datang juga. Presiden Zhao. Dasar sampah. Kau brengsek sekali, beraninya kau menindas putriku. Presiden Zhao. Presiden Zhao. Presiden Zhao. Presiden Zhao. Presiden Zhao. Presiden Zhao. Lemparkan dia keluar dari hotel ini. Baik, Ketua. Jangan biarkan aku melihatnya lagi. Ayah. Dalang dibalik semua ini adalah Zhao Shan itu. Dia lagi? Sepertinya hukuman terakhir kali masih belum cukup ya. Aku akan membuatnya hancur selamanya. Para tamu sekalian, sekarang kita memasuki sesi penggalangan dana. Proyek penggalangan dana pertama adalah proyek renovasi asrama sekolah di daerah pegunungan miskin barat laut. Jumlah donasi minimum adalah 10 juta rupiah. 10 donatur pertama dapat lanjut ke sesi penggalangan dana berikutnya. Saya donasi 25 juta rupiah. Saya donasi 40 juta rupiah. Putraku, biarkan mereka menawar dulu. Kita tidak perlu terburu-buru. Baik, Bu. Masih ada 20 detik terakhir. Jika tidak ada lagi yang berpartisipasi, saya akan mengumumkan 10 nama pertama. Saya donasi 80 juta rupiah. Baiklah. Karena tidak ada lagi yang menawar, maka saya umumkan daftar peserta yang lanjut ke sesi berikutnya. Shansen, apa yang terjadi? Apa dia tidak dengar? Tunggu sebentar. Tuan ini bilang dia menyumbang 80 juta rupiah. Nona muda Zhao, apa kau tidak dengar? Baiklah. Tuan ini menyumbang 80 juta rupiah. Dia adalah donatur dengan jumlah tertinggi di sesi ini. Tambahkan saya juga. Saya donasi 100 juta rupiah. Wanita ini, jelas-jelas dia datang untuk mencari masalah. Baik, Nona ini menyumbang 100 juta rupiah. Selanjutnya saya akan mengumumkan daftar peserta yang lolos dan sesi berikutnya. Proyek amal berikutnya ini adalah Wilayah Barat Daya, Program Bantuan Pendidikan Anak Kurang Mampu. Jumlah donasi minimum adalah 50 juta rupiah. Orang dengan donasi terbanyak bisa mendapatkan hak pengembangan bersama proyek 10 miliar rupiah di wilayah barat kota Zhao Group. Aku donasi 100 juta rupiah. Aku donasi 200 juta rupiah. Aku donasi 300 juta rupiah. Siapa wanita itu? Sekali bertindak langsung 300 juta rupiah. Benar, melihat cara berpakaian dan auranya, jelas dia bukan orang biasa. Apa wanita ini sudah gila? Bukankah dia hanya menyiapkan 300 juta rupiah? Kenapa semuanya langsung didonasikan? Akan kulihat bagaimana dia melawanku setelah ini. Nyonya, 300 juta rupiah? Ada yang mau lanjut? Jika tidak ada, aku akan mengumumkan hasilnya. 350 juta rupiah. Wu Liang, apa kau sudah gila? Apa kau punya otak? Tidak bisa. Aku harus mencari cara untuk menghentikanmu. Tuan, berdasarkan aturan, untuk donasi yang melebihi 300 juta rupiah, kami harus melakukan verifikasi dana. Silakan periksa saja. Saldo tuan ini mencukupi, boleh melanjutkan partisipasi. Wu Liang brengsek ini. Sebenarnya berapa banyak uang yang dia bawa? Apa?
dia akan menyumbangkan semuanya. Sekalian verifikasi milikku juga. Aku juga ingin lanjut berpartisipasi. Wanita ini ternyata masih punya uang. Wanita kejam ini benar-benar ingin melawanku. Akan kubuat dia kehilangan segalanya, sampai jatuh miskin. Nona ini juga bisa melanjutkan penawaran? Aku akan mendonasikan 400 juta rupiah. Zhao Mani, kau berani juga ya? Aku donasi 500 juta rupiah. 600 juta rupiah. Nona, ini hanyalah sebuah acara amal. Tidak perlu sampai bersitegang seperti ini. Berikan jalan bagi dirimu sendiri, dan berikan juga jalan bagi orang lain. Nona muda Zhao, apa maksudnya ini? Apa kau punya dendam pada kegiatan amal, atau kau punya dendam padaku? Aku mendonasikan uangku sendiri. Apa hubungannya denganmu? Tuan, tolong perhatikan ucapan dan tindakanmu. Baik-baik. Kalian semua merasa hebat ya? Bagus. Aku donasi 800 juta rupiah. Tuan ini benar-benar memiliki cinta yang luar biasa. Langsung mendonasikan 800 juta rupiah. Sungguh sangat mengharukan. Aku sarankan kita semua bertepuk tangan untuknya. Putraku, bukankah total uangmu hanya 800 juta rupiah? Tadi kau sudah mendonasikan 80 juta rupiah? Bukankah seharusnya sisanya 720 juta rupiah? Tidak apa-apa, Bu. Aku sudah menjaminkan rumah juga. Rumah itu bernilai 80 juta rupiah, jadi itu cukup. Zhao Mani, apa kau akan menyerah sekarang? Tuan Wu sangat kaya raya, dan juga sangat dermawan. Aku yang rakyat biasa ini. Mana berani menandingimu? Gelar juara pertama ini jatuh ke tanganmu. Selamat kepada Tuan Wu, karena telah mendapatkan proyek 10 miliar rupiah di wilayah barat kota. Ketua, Anda sudah datang. Sudah lama aku ingin meminta Shanshan untuk mengatur pertemuan dengan Anda. Tidak apa-apa. Sekarang pun belum terlambat untuk bertemu. Benar sekali. Mari, Tuan Wu. Kita naik ke panggung untuk menandatangani kontraknya. Baik. Silakan. Halo Ketua, aku adalah ibunya Wu Liang, calon besan Anda. Nona muda Zhao, mau pergi kemana? Tidak boleh kalau tidak ada pembawa acaranya. Sekarang kita akan mulai upacara donasi. Mohon Tuan Wu untuk menandatangani dokumen donasi. Dokumen ini sudah dilegalisir, serta memiliki kekuatan hukum. Jika tidak melaksanakan peraturan terkait, maka akan dilakukan tindakan penyitaan secara paksa. Sekarang bersiap untuk upacara penandatanganan proyek 10 miliar rupiah wilayah barat kota. Kepada para staf, tolong pasangkan spanduk upacara penandatanganannya. Apa? Taman Ekologi Hutan? Proyek macam apa ini? Jadi ini cuma proyek amal lagi? Ini sudah jelas-jelas penipuan kan? Lebih dari 800 juta rupiah? Begitu saja? Lenyap? Terkejut kan? Dasar bodoh, aku sudah menyuruhmu berhenti sejak lama, tapi kau tidak mau mendengarkan. Shanshan, apa kau sudah tahu kebenarannya sejak awal? Aku sama sekali tidak tahu kebenarannya. Tapi aku tahu satu hal, Zhao Mani ingin menghabisimu, dan kau bukan tandingannya. Wu Liang, wanita yang ada di depanmu ini. Dia sama sekali bukan putriku. Dia hanya menginginkan uangmu, jadi dia terus membohongimu. Apa? Bagaimana mungkin? Shanshan, apa yang dia katakan itu benar? Apa yang dia katakan itu benar? Aku hanyalah putri keluarga Zhao palsu. Aku memang bukan dia, kalian semua sudah kutipu. Wanita kejam kau. Kau telah membuatku sengsara. Anakku, 800 juta rupiah lebih, hilang begitu saja. Rumah kita juga akan disita. Kita akan kehilangan segalanya. Zhao Tiancheng, bukankah ini sudah jelas kau sedang menipuku? Aku tidak menipumu. Proyek itu sejak awal sudah diumumkan secara resmi di internet. Isinya ratusan halaman. Sayangnya kau hanya melihat 10 miliar rupiah 3 kata itu, lalu terjebak dan tidak bisa melepaskan diri. Sebenarnya proyek ini tidak sepenuhnya untuk amal. Asalkan kau mau menunggu selama 5 tahun. Lahan ini, setelah dikurangi lahan untuk taman ekologi, 10% sisanya akan disetujui untuk proyek pengembangan properti senilai 500 juta rupiah. Tapi, sepertinya kau tidak bisa menunggu selama 5 tahun, kan? 5 tahun? Sekarang saja aku sudah kehilangan segalanya. Bagaimana bisa kau menyuruhku menunggu 5 tahun? Kau juga bisa melepaskan hak pengembangan itu. Tapi jika kau menyerah, berdasarkan kontrak, kau tidak akan mendapatkan 1 rupiah pun. Zhao Mani, aku akan menghabisi kalian. Lian Kai, terima kasih sudah menemaniku. Gelang ini diberikan oleh Wu Liang saat itu, sekarang aku akan mengembalikannya.
Mengembalikannya padanya adalah hal bagus, supaya dia tidak mengganggumu lagi nanti. Setelah urusan kita ini selesai, kita berdua akan mencari agen perjalanan dan mendaftar paket perjalanan pribadi ke Eropa selama 15 hari untuk bersenang-senang sepuasnya. Baiklah, aku ikuti saja maumu. Nanti saat masuk, ambil semua yang berharga, vas antik, lukisan kaligrafi mahal, jangan sampai ada yang terlewatkan satupun. Tenang saja, setelah urusan selesai, setiap orang akan mendapat 100.000 rupiah. Tapi aku tegaskan dari sekarang, jangan ada yang berani berkhianat. Kak Zhao, tenang saja. Ini adalah urusan keluarga kalian. Berapapun harga barang-barang itu, kami tidak akan peduli. Kami hanya peduli menerima uang dan melakukan tugas. Tenang saja, Kak Zhao. Kelompok kami bekerja dengan sangat profesional. Kau tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Wanita tua sialan itu sebelumnya menjebakku 6 juta rupiah untuk membeli mobil. Hari ini aku akan mengambil semuanya kembali. Zhao Shan ini benar-benar keterlaluan. Wu Liang juga cukup malang. Aduh, mereka benar-benar mencari kesempatan dalam kesempitan. Zhao Shan dan Wu Liang itu biarkan mereka saling menjatuhkan. Urusan mereka. Biarkan mereka selesaikan sendiri. Kita tidak usah ikut campur. Ayo pergi. Hei Mani, apa itu kau Mani? Hei, bisakah kau bicara pada ayahmu agar jangan menyita rumah kami? Kami tidak akan punya tempat tinggal lagi. Mani, lupakanlah kesalahan kami yang lalu. Tolong lepaskanlah kami. Urusan donasi adalah tanggung jawab yayasan. Jika ingin mencari, pergilah cari pihak yayasan. Tapi kalau kalian mengerti hukum, kalian seharusnya tahu. Harapannya tidak besar. Ini semua adalah akibat perbuatan kalian sendiri. Lagi pula, bukankah rumah kalian punya barang antik dan lukisan atau semacamnya? Jual saja 1 atau 2 barang? Hidup kalian akan lebih baik dari orang biasa? Kau ini, bagaimana kau bisa tahu keluarga kami punya barang-barang itu? Aku juga baru mendengarnya. Baru saja Zhao Shan berdiskusi dengan 2 orang di depan pintu. Sepertinya sekarang dia sudah masuk. Nak, pintunya dikunci dari dalam. Zhao Shan, kau wanita kejam, cepat buka pintunya, letakkan barang-barang kami. Zhao Shan, kau sudah gila. Keluar sekarang. Aku sudah melayani putra kalian selama berhari-hari. Semua ini adalah hakku. Lalu, dasar wanita tua, berikan kunci mobil mewah itu padaku. Itu aku yang beli. Zhao Shan, kau wanita kejam. Cepat buka pintunya. Aku akan membuatmu membayar perbuatanmu. Mani. Tolong lepaskan kami saja. Aku sudah melayani putra kalian selama berhari-hari. Ini semua adalah hak yang pantas kudapatkan. Buka pintunya sekarang. Aku akan memberimu pelajaran setimpal. Zhao Mani, kalian datang untuk menertawakanku? Tunggu saja pembalasanku. Cepat atau lambat, aku akan membalas dendam. Zhao Shan, kau masih saja keras kepala ya. Aku tidak akan mempermasalahkan hal yang lalu. Hari ini aku datang untuk mengembalikan barang milik Wu Liang. Setelah ini aku akan langsung pergi. Mani, apakah harus bersikap sedingin ini? Lian Kai, ayo kita pergi. Zhao Mani, kau pria pengecut. Dasar wanita penggoda, kau wanita rendahan. Jangan pergi kalau kau punya keberanian. Lian Kai, kau tidak apa-apa. Lian Kai, Lian Kai. Zhao Shan, kau sudah gila ya? Jika terjadi sesuatu pada Lian Kai, aku akan menghabisimu. Ayo masuklah sini. Tidak apa-apa. Cepat atau lambat dia akan keluar. Kita tunggu di sini. Hubungi 112 dulu. Kalian berdua sudah selesai atau belum? Nak, mereka hampir kabur. Sudah tidak sempat menghubungi polisi. Seret dia ke mobil sekarang. Ah, lepaskan aku. Hari ini, aku hanya mengembalikan barang milik Wu Liang. Zhao Mani, kau pengecut, dasar wanita penggoda. Akan kuhabisi kau. Cepat lari, sudah tidak sempat lapor polisi. Lian Kai, kamu tidak apa-apa Lian Kai? Hei, jangan lukai ibuku. Hei, ternyata kau cukup berbakti. Tenang saja, aku tidak tertarik padamu. Aku hanya tertarik pada wanita di belakang itu. Seret dia ke mobil. Baik. Cepat jalan. Aku tidak mau. Jangan sentuh aku. Jalan. Jangan sentuh aku. Pergi kalian. Lepaskan aku. Masuk. Ah. Zhao Shan, lepaskan aku. Lian Kai, Lian Kai. Bawa mereka berdua, dan yang sedang terbaring itu, ikat mereka di dalam rumah. Baik. Jalan. Cepat jalan, wanita tua. Hei, jangan pukul ibuku. Zhao Mani, kau wanita kejam. Masih berani memanggil orang? Untung saja aku menyadarinya tepat waktu. Zhao Mani,
Hari ini kau akan mengalami nasib yang sangat buruk. Aku tidak akan menghabisimu karena aku akan membuatmu menderita, lebih dari apapun. Mani, aduh, pasti telah terjadi sesuatu yang berbahaya. Aku harus memikirkan caranya. Benar juga, karena pesannya dikirimkan kepadaku, maka ini pasti perbuatan orang-orang dari dunia hitam. Hei, Scarface Wang, informasimu di dunia hitam adalah yang paling cepat. Coba cari tahu untukku, hari ini siapa yang sudah melakukan masalah besar. Kakak Chen, sekarang saudara-saudara di dunia hitam sebagian besar sudah bertobat. Aku pun juga. Baru saja mulai berbisnis belum lama ini. Tapi, orang-orang yang bekerja di jalan yang salah. Masih ada 1 atau 2 kelompok kecil yang paling dekat denganku, yaitu geng 3 orang di kota selatan. Kudengar kelompok itu hanya beranggotakan 3 orang. Pekerjaan yang mereka lakukan sangatlah berbahaya. Cara kerja mereka licik, anggotanya sedikit dan tidak mencolok, sehingga polisi selalu gagal menangkap mereka. Oh, kalau begitu apa kau punya cara untuk membantuku menemukan mereka? Kau bertanya pada orang yang tepat. Kau pergilah ke pintu masuk desa-desa Lianhua di kota selatan. Di sana ada sebuah warung kelontong. Kau cukup tanya kepada pemiliknya. Katakan ingin membeli 100 kotak bir. Baik, aku mengerti. Mana Mani? Sudah dibawa pergi oleh wanita itu. Jangan dicari lagi. Di mana ponselku? Sudah lama disita oleh mereka. Memangnya mereka akan membiarkanmu melapor polisi? Apa ada pisau di dapur? Semuanya sudah diambil. Ibu, seharusnya ibu tidak begitu. Ini semua salah ibu. Sekarang kau menyalahkanku? Saat Zhao Xian mengatakannya dulu, dia bicara sangat manis dan meyakinkan. Bukankah kau juga percaya? Bukankah saat itu aku mendengarkan ucapan ibu? Ibu bilang dia orang baik, mengatakan hal-hal bagus tentang dia. Bukankah aku melakukannya demi kebaikan keluarga kita? 800 juta rupiah milik keluarga kita sudah hilang. Aku juga merasa sangat sedih. Jangan bahas itu lagi. 800 juta rupiah itu sudah bisa kubuat untuk... Aduh, kuingatkan ya. Bisakah lain kali ibu lebih berhati-hati? Aduh sudah, kalian jangan bertengkar lagi. Pikirkan cara untuk keluar dari sini. Lihat, ada satpam. Hei, Satpam, kemarilah, selamatkan kami. Satpam, Kemari, cepatlah sedikit. tolong. Hei, di sini, di sini. sebelah sini, sebelah sini. Kemarilah. Hei satpam, tolong aku. Apa yang kalian bertiga lakukan? Mau mencuri? Kalian benar-benar terang-terangan sekali. Aku. Kau tidak mengenaliku. Kami ini penghuni sini. Penghuni? Kalian bertiga berpakaian berantakan begini, masih berani mengaku sebagai penghuni. Kau pikir aku bodoh? Kalian, kau, komandan satpam kalian siapa namanya? Mas siapa itu? Nomor teleponnya bukankah 157-337-296-501 itu? Nak, kau tahu nomor teleponnya? Aku hanya asal tebak. Aku. Sepertinya benar. Ternyata kalian benar-benar penghuni. Aku akan segera melepaskan ikatan kalian. Cepat, lakukan dengan cepat. Sekarang kita tidak tahu di mana posisi mereka. Kita harus cari cara untuk segera menemukan mereka. Gunakan pelacak lokasi ponsel. Meskipun ponsel mereka mati, kita tetap bisa menemukannya. Nak, kau pintar sekali. Kali ini kita akan berjasa besar. Ide bagus, pinjamkan ponselmu sebentar. Sudah ketemu? Di sebuah pabrik terbengkalai di selatan kota? Zhao Mani, hari ini akan kubuat kau merasakan penderitaan yang sangat hebat. Akan kubuat wajahmu ini hancur selamanya dan tidak bisa dilihat orang lagi. Zhao Mani, hari ini aku akan membiarkanmu merasakan penderitaan yang luar biasa. Akan kubuat wajahmu ini hancur dan tidak bisa dilihat orang selamanya. Zhao Shan, ayahku tidak akan melepaskanmu. Zhao Mani, yang harus kau lakukan sekarang adalah memohon padaku, bukan malah melawan seperti itu. Zhao Shan, ayahku tidak akan membiarkanmu. Hentikan. Wanita gila, tidak perlu tahu siapa aku. Lepaskan dia. Paman Chen, diam. Lausan, sebenarnya siapa dia ini? Orang ini mau membayar 5 juta rupiah untuk menyelamatkan nyawa wanita ini. 5 juta rupiah?
wanita ini begitu berharga? Hei, kalian kan sudah menerima uangku? Kalian harus memegang janji? Kak Zhao, siapa juga yang akan menolak uang? Begini saja, aku kembalikan uangmu. Kak Zhao, atau begini saja, kami bantu menghajarnya untukmu, supaya kemarahanmu mereda. Dengarkan aku, siapapun yang berani menyentuhnya sedikit saja, kalian tidak akan mendapatkan uang sepeser pun. Apa maksudnya? Sebenarnya siapa dia? Putri tunggal keluarga Zhao. Brengsek, bos. Orang ini tidak bisa kita lawan. Cepat lepaskan dia. Aku beritahu kalian, siapapun yang hari ini merusak rencanaku, aku akan menghabisinya. Jangan harap, siapapun yang merusak rencanaku hari ini, akan kubuat mereka menyesal. Zhao Shan, sialan. Akhirnya aku menemukanmu. Kembalikan barang yang kau curi itu. Mundur, cepat tangkap dia. Ayo majulah. Zhao Shan, kau tamat. Bagus ya, Zhao Mani. Kau berani memanggil bantuan ya, aku akan menghabisimu. Berhenti. Maju. Mani. Ayah, Tidak apa-apa, jangan takut.